Dianto, ya, yang sekaligus ini dari sampai akhir. Bapak Ibu, malam hari ini ada 3 sesi ya. Sesi pertama itu adalah product knowledge tentang apakah itu agar-agar. Yang kedua tentang medis timur, terapi holistik dengan agar-agar. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Gimana Bapak Ibu, semangat semua malam hari ini? Gimana? Saya dengar Pak Yuna suara Ya, saya Pak. ya Pak, Oke, dengar. baik. Ini halo Bapak Ibu semua. Mungkin jangan di mute dulu Pak Yuna. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini sesi pertama ya tentang produk knowledge apakah itu agar-agar. Malam hari ini sesi pertama akan Yuna Adi Prasetya. Ya, dia adalah ahlinya ahli di agar-agar ini Bapak Ibu. Nanti di sesi akhir pertanyaan, akhir acara dari sesi pertama nanti pertanyaannya bisa disimpan dahulu. Ya Bapak Ibu, Pak Yuna ini sangat paham sekali beliau menggeluti Thrive itu sangat luar biasa dan beliau sangat paham sekali apakah itu agar-agar. Dan Bapak Ibu boleh kan catat dulu pertanyaan yang mungkin akan disampaikan nanti. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama kami persilakan Bapak Yuna Adi Prasetya untuk menyampaikan di sesi pertama. Silakan Pak Yuna. Ya, Pak Eko, terima kasih ya Pak Eko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita akan bersama mendengarkan sharing tentang product knowledge Aithera Care, Bapak Ibu. Saya mewakili para pengundang Bapak Ibu akan berbagi info tentang Aithera Care. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, perangkat ini adalah perangkat yang dinanti-nanti oleh masyarakat dunia karena alat ini bisa membuat kita sehat tanpa obat, Bapak Ibu. Ya, karena pendekatannya adalah memakai pendekatan fisika, gelombang. Alat Aithera Care mampu memancarkan frekuensi gelombang terahertz. Nah, Bapak Ibu bicara tentang gelombang, ada seorang fisikawan yang sangat terkenal, Albert Einstein. Dia sudah memprediksi 80 tahun yang lalu bahwa future medicine will be the medicine of frequencies. Jadi pengobatan masa depan adalah pengobatan berbasiskan frekuensi, dan itu terbukti hari ini. Aithera Care adalah salah satu dari apa yang diprediksi oleh beliau, pengobatan berbasiskan frekuensi. Nah, gelombang teras yang dipancarkan oleh alat Aithera Care ini, Bapak Ibu, ternyata hari masuk dalam 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Karena teknologi gelombang teras ini bisa dipakai di banyak bidang kehidupan, di bidang telekomunikasi, keamanan publik, astronomi, arkeologi, militer, dan kesehatan. Seorang ahli biomedis Cina bernama Profesor Wen Jun berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz di bidang kesehatan, dan beliau adalah pemilik dari The Shanghai Technology yang memproduksi Aithera Care. Ya. Dan Thrive International adalah perusahaan yang mendistribusikannya ke berbagai negara. Luar biasa sekali, dalam waktu 3 tahun, Aithera Care telah dibawa masuk ke lebih dari 80 negara dan region. Salah satu sebab kenapa bisa begitu cepat diterima masyarakat dunia, karena memang masyarakat dunia menanti-nantikan sehat tanpa obat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 fitur unggulan kenapa Aithera ini luar biasa. Yang pertama adalah fitur aktivasi. Jadi gelombang terahertz ini ternyata memiliki frekuensi yang sama persis dengan frekuensi sel tubuh manusia. Dia berada di antara gelombang microwave dan infrared, ya. Jadi Bapak Ibu, gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau dia merambat tanpa media rambat disebut gelombang elektromagnetik. Kita lihat ada banyak sekali namanya, mulai dari gelombang radio sampai sinar gamma. Namanya berbeda-beda karena frekuensi gelombangnya berbeda-beda. Nah, terahertz ini adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang frekuensi gelombangnya sama persis dengan frekuensi sel tubuh manusia. Yang lain beda frekuensi, terahertz sama frekuensinya dengan sel tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, secara fisika, ketika sama frekuensinya, kita bisa lihat di video ini. Kalau dua garpu tahu beda frekuensi, satu digetarkan, yang lain
Tapi kalau dua garu kutala sama frekuensinya, satu diputarkan, yang lain ikut bergetar. Ya, mereka beresonansi karena sama frekuensinya. Ketika gelombang terahertz ini disemburkan ke tubuh kita, gelombang terahertz 1 detik ada jutaan getaran masuk dalam tubuh, dan getaran gelombang terahertz itu karena sama frekuensinya maka akan direspon oleh sel-sel tubuh kita. Tidak dicuekin ya, karena sama frekuensinya. Terjadi resonansi. Apa yang terjadi dengan sel tubuh kita? Sel-sel yang sudah sehat akan menjadi makin sehat dan kuat. Sel tidur yang lemah ya akan diaktifkan. Dormant cell akan diaktifkan, dibangunkan. Sel yang rusak akan diregenerasi dengan lebih optimal, dan sel yang abnormal akan disingkirkan. Karena beda frekuensi, tumor, kanker, kutil, semua akan disingkirkan. Ya, jadi bukan sel abnormal akan makin sehat, ya. Jadi akan disingkirkan. Jadi ini sebuah terobosan yang luar biasa dalam hal teknologi. Berbeda dengan kemoterapi, ketika akan membunuh sel kanker, sel sehat pun ikut dirusak, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bahwa sel sehat makin sehat. Sel tertidur diaktifkan, yang abnormal akan disingkirkan, yang rusak akan diregenerasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, sel dalam tubuh kita ada sekitar 37 triliun. Dan itu ternyata berkoloni membentuk organ-organ tubuh. Ya. Jadi ketika organ kita, jantung, ginjal, liver, paru, pankreas kita blow, Bapak Ibu, kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi organ, perbaikan fungsi organ. Sebagai contoh, Bapak Ibu, penderita diabetes itu yang masalah. Ya, secara medis pankreas tidak diapa-apakan, tetapi didatangkan obatikan gelombang terahertz dipancarkan, semburkan ke area pankreas kita bisa berharap terjadi revitalisasi fungsi pankreas, dan sebagian besar orang yang mengalami diabetes ini, pankreasnya ternyata yang sehat makin sehat, sel-sel yang tertidur diaktifkan, yang rusak diregenerasi, yang terjadi adalah pankreas kembali bisa menghasilkan sekresi insulin, kita bisa lepas obat dan suntikan. Merevitalisasi fungsi organ, ya. Itulah fitur pertama, aktivasi, karena sama frekuensinya dengan sel tubuh kita. Fitur kedua adalah penetrasi, Bapak Ibu. Jadi gelombang terahertz ini ternyata bisa tembus 20 hingga 30 cm di bawah kulit, mampu mencapai sumsum tulang, pembuluh darah kita, meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita, meningkatkan qi di dalam tubuh kita, meningkatkan suhu tubuh, dan memperkuat kekebalan. Seorang naturopat bernama Uwe Karstadt, seorang Jerman, dia menulis buku berjudul 37 derajat Celcius. Dia bilang rata-rata suhu tubuh manusia adalah 36 derajat Celcius. Ketika bisa naik 1 derajat saja menjadi 37, maka imunitas tubuh, kekebalan tubuh kita akan 500%, 5 kali lipat. Ya, dan iTheraCare mampu meningkatkan suhu tubuh kita. Sifat dari alat ini adalah meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita dan bersifat yang atau panas. Ya. Nah, Bapak Ibu, Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran dunia, pernah memberikan sebuah statement ratusan tahun yang lalu. Dia pernah berkata seperti ini, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Dan iTheraCare adalah cara untuk memanaskan tulang itu, Bapak Ibu. Ya, dalam terapi kita ada yang namanya basic blow, yaitu blow di tulang belakang, Bapak Ibu. Dan disitulah tempat produksi stem cell. Ternyata ketika di situ dipanaskan, ya, gelombang terahertz dipakai, produksi stem cell kembali optimal, Bapak Ibu. Ya, kembali optimal. Sehingga apa? Sehingga regenerasi sel bisa terjadi dengan lebih baik, dan penyakit-penyakit diobati oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Mekanisme tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Self healing adalah dokter baik di dunia. Kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri, salah satunya dengan proses regenerasi sel. Dan itu bisa terbantu optimalisasinya memakai care, ya. Dan kemudian juga penetrasi tadi tembus sampai ke seluruh peredaran darah kita, memperlancar sirkulasi peredaran darah kita. Bukan
hanya memperlatasi sumbatan jantung koroner, ada sumbatan-sumbatan bisa dilepaskan sumbat. Ada seorang teman Uli Mansyotang punya 8 sumbatan yang di atas 70%. 8 biji. Ya kalau di bawah 70% itu cukup obat Bapak Ibu, tapi kalau di atas itu perlu tindakan. Dia memilih untuk melakukan terapi menggunakan Aetheracer, padahal dokter mendesak dia untuk melakukan ring, bahkan bypass, ya. Dan yang terjadi 3 bulan kemudian semua sumbatannya menipis, ya. Yang tadi 70% semua turun di bawah 10%, 20% seperti itu. Dan dokter mengatakan tidak perlu lagi tindakan. Dan saya yakin ketika hari ini dilanjut terus itu akan bersih, Bapak Ibu. Ya, itu setelah di kateter ulang, ya. Ternyata lihat dokter heran, ya, kolateral, ya, pembuluh-pembuluh itu, pembuluh darah di jantung itu kemudian makin banyak, Bapak Ibu, ya. Dan sumbatan itu mengecil. Nah, demikian juga dengan stroke, Bapak Ibu, banyak testimoni orang-orang penderita stroke, dia bisa kembali beraktivitas dengan normal menggunakan Aetheracer. Ya. Fitur kedua adalah penetrasi. Fitur ketiga adalah identifikasi. Jadi Aetheracer ini mampu memberitahu kita kalau ada masalah dalam tubuh kita, khususnya masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Jadi alat ini kalau di-blow ke tubuh kita itu rasanya enak banget, hangat, bikin ngantuk Bapak Ibu. Tapi kalau di-blow di bagian yang ada penyumbatan, peradangan atau sel abnormal, itu akan terasa panas Bapak Ibu. Ya, jadi alat ini bisa mengidentifikasi masalah dengan muncul rasa panas. Buat kita yang belum pernah kateter, pasti nggak tahu ada sumbatan atau tidak di pembuluh jantung kita. Ya, kita bisa scan, jalankan pelan-pelan di area pembuluh jantung koroner kita di dada area kiri, ya, sampai bucket, ya, itu area jantung koroner masih ada di sana. Nah, blow di sana. Kalau ada rasa hangat berarti, tapi begitu satu titik terasa panas berarti di situ ada sumbatan. Ya, jadi jaraknya sama, tebal kainnya sama, di sini nggak apa-apa, di situ panas. Nah, di situ ada sumbatan. Cari, bisa 1, bisa 2, bisa 3 sumbatan. Setelah tahu apa yang harus kita lakukan, terapi di titik yang panas itu. Banyak orang yang tidak paham cara menggunakan alat ini, ketemu yang panas hingga dihindari. Nah, sembuhnya, ya. Jadi ketika ketemu panas, justru disitulah kita harus terapi. Memang panas, tapi ditahan, ya, sekitar 10 detik, Bapak Ibu. 10 detik ditahan dengan lingkaran kecil, ya, fokus di titik itu, sniper tembak di situ. Nanti setelah 10 detik istirahat dulu. 10 detik lagi, istirahat lagi. 10 detik kali 3. Ya, nanti sore lakukan lagi. Pagi sore sehari minimal 2 kali. Ya, nanti Bapak Ibu lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Demikian juga dengan peradangan. Ada osteoartritis, peradangan itu nyeri, naik tangga sakit, untuk sholat ditekuk sakit, ya. Nah, kita cari yang panas. Nyos ketemu 1, nyos ketemu 2. Kita blow rutin di situ. 10 detik tahan, istirahat. 10 detik tahan, istirahat. 10 detik kali 3 per titik. Ada 2 titik, ya 10 detik kali 3 lagi. Sore itu kita lakukan lagi. Sehari minimal 2 kali. Lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya peradangan. Seorang ibu dari rekan kita, Pak Nanang, seorang pelatih badminton di Jarum Kudus, ya, ibu artis tulang sudah bertemu tulang dan itu nyeri sekali, dan 2 tahun ibu ini memakai kursi roda. Tapi anaknya membelikan alat ini dan ibunya menerapi dirinya sendiri rutin. Yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya si ibu ini bisa berjalan lagi, ya. Semua anaknya heran. Yang membelikannya pun juga heran, ya. Memang alat ini luar biasa sekali, ya. Mengatasi sumbatan, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada organ yang sakit, sebenarnya itu sinyal bahwa ada potensi penyakit di situ. Ya. Bukan panas, jaraknya jauh. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan?
Nggak Ya. sakit, beda. Jadi begitu ada sumbatan akan terasa panas, ya. Demikian juga kalau ada peradangan atau sel abnormal. Nah, fitur keempat adalah safety, keamanan. Jadi Bapak Ibu sangat mengutamakan keamanan atas produk-produknya. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai sertifikasi kepada lembaga-lembaga independen. Sehingga alat ini punya banyak sertifikasi, Bapak Ibu. Salah satu yang terpenting adalah sertifikasi uji klinis, ya. Jadi orang-orang medis biasa akan menanyakan ada uji klinis nggak? Karena uji klinis itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, dilakukan secara ilmiah, metode penelitiannya sistematis, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bahwa alat kita itu memiliki 62 uji klinis yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology, pihak ketiga yang independen itu, ya. Dan dari uji klinis diketahui bahwa alat ini sangat efektif untuk kasus peradangan. Bapak Ibu, peradangan itu muncul banyak sekali di lokasi tubuh kita, di tempat berbeda, ya. Semua muncul rasa nyeri, dan alat ini bagus untuk peradangan, Bapak Ibu. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang komprehensif, yang menyeluruh, untuk tumor ganas, untuk virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, alat ini bagus, ya. Jadi secara uji klinis diketahui efektivitasnya tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini sertifikasi yang lain, ya. Dan orang awam biasanya yang ditanyakan radiasi. Nah, kita bisa cek menggunakan alat namanya electromagnetic radiation detector, ya. Siapa? Farhan, masukkan. Nih, di microwave, ya. Bahkan pemanas juga bunyi. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Saya lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Kita lihat ternyata hasilnya 000. Saya belum langsung. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini terdiri dari dua bagian, depan dan belakang. Kalau bagian depannya dilepas, hanya bagian belakang, itu ada radiasinya, Bapak Ibu. Tapi begitu bagian depan dipasang, itu radiasinya 0. Jadi rahasianya ada di bagian depan, yaitu satu tabung, ya, yang disebut kuarsa optik. Ya, kuarsa optik itu adalah puluhan jenis milih yang dipanaskan di suhu 1100 derajat selama 12 hari. Nah, Bapak Ibu, ketika melewati tabung itu, radiasi menjadi 0 dan muncullah gelombang terahertz. Mineral apa saja yang dipilih, seberapa banyak proporsinya, caranya melakukan menjadikan itu sebuah tabung dan sebagainya, itu adalah penelitian dan hasil karya Profesor Yang Wenjun. Bapak Ibu, banyak KW palsu dari alat ini karena memang alat ini sangat laris, Bapak Ibu. Dan ketika kita cek pakai alat ini, ya, itu ternyata radiasinya tinggi. Anda bisa lihat. Ya, hati-hati. Casingnya mirip, ya, harganya murah. Casingnya mirip, tapi tidak ada gelombang terahertznya. Tidak ada 5 fitur yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Radiasinya tinggi, ya, garansi dan sebagainya nggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati, jangan mencari harga murah karena ada harga ada kualitas, ya. Jadi Bapak Ibu, mereka tidak bisa menemukan apa ramuan dari puluhan jenis mineral itu. Ya. Desang hal ini telah kolaborasi dengan Prive dalam satu perusahaan, Bapak Ibu. Tetapi pemilik Prive, Dr. Stephen Lai sekalipun, itu tidak tahu apa ramuan dari itu. Itu adalah hak prerogatif daripada si Profesor Yang Wenjun, ya. Jadi Bapak Ibu, itulah luar biasanya penemu kita, ya, luar biasa sekali. Oke, fitur kelima adalah user friendly atau ramah pengguna. Jadi bersyukur yang sangat bermanfaat ini, teknologi yang canggih ini bisa dipakai oleh manusia secara umum. Tidak sulit untuk dipergunakan. Mudah penggunaannya. Ada panduan penggunaan. Jadi Bapak Ibu ada panduan seperti ini, ada puluhan panduan, kita bisa cari penyakit kita dan kita bisa tahu di mana kita harus terapi. Ya. Nah, di sini kita
ada satu panduan yang penting yang namanya basic blow. Apapun penyakit kita diminta basic blow. Bapak Ibu, SP dari terapi kita adalah kita diminta minum air hangat sebelum dan setelah terapi. Air terahertz ini adalah 300 cc sebelum dan 300 cc setelah terapi. Air minum biasa di-blow di wadah kaca atau keramik selama 2 menit. Maka struktur molekulnya berubah dari bergerombol menjadi linier sehingga masuk ke dalam sel tubuh dengan cepat. Dan air yang di-blow ini ternyata berubah jadi air yang berenergi. Yeah, yeah, yeah. Let's check the energy. It is showing 100% positive. చూసారా అన్ని చోట్ల ఎనర్జీ ఉందంట గ్లాస్ లో అదే తిరుగుతుంది 360 లాగా ఈయన మీలా ఒక ఆయన చూస్తారు మిషన్ చూస్తా కూర్చుని ఆయన చెక్ చేస్తా కూర్చోరండి You got another glass? థ్యాంక్ యూ సార్ Bring the another glass. Other glass with Normal water. normal water. Bring here and pour. ఓ ఇన్ దిస్ It's గ్లాస్ being, రైట్ it's being recorded, ma'am. ఓకే ఇనా Okay, okay. Enough, enough. So this is normal water నార్మల్ వాటర్ and this is Terra charge water. So let's check the energy of normal water. It is showing minus. That means this water contains no energy at all. The so-called mineral water. Kita bisa lihat perbedaan antara air biasa dengan air yang di-blow. Air yang di-blow berenergi, ya. 100% positive. Ya, luar biasa. Great. Air yang di-blow Great. berubah Thank jadi you air very yang much. berenergi. Sebelum dan setelah terapi kita diminta minum air yang di-blow, ya, karena ada proses detoksifikasi. Semua proses detoksifikasi butuh air, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga untuk supaya dehidrasi tidak terjadi. Nah, basic blow yang pertama adalah di tulang belakang. Kenapa penting? Tulang belakang itu dimulai di atas tengkuk sampai ke tulang ekor, turun ke arah bawah. Diulang lagi, naiknya di luar tubuh, dari atas turun lagi ke bawah. Dengan cara diputar berlawanan jarum jam. Ya, dengan lebar putaran selebar leher, turun pelan-pelan setelah sampai tulang ekor, naik di luar tubuh. Naiknya jangan di tubuh tapi di luar tubuh. Tembak dari atas, turun lagi pelan-pelan seperti itu. Ya, kenapa penting tulang belakang? Karena produksi stem cell ada di situ. Ya, kita tahu produksi stem cell adalah sel induk yang akan dipakai untuk regenerasi sel organ-organ tubuh. Yang kedua, 3.500 simpul saraf ada di situ semua. Dan 12 organ utama kita, titik meridiannya berkumpul di situ semua. Ya, jadi penting sekali basic blow, apapun penyakitnya. Lakukan selama 10-15 menit, Bapak Ibu. Lalu, limpatik. Limpatik adalah tempat di mana banyak kelenjar getah bening dan di situ banyak lipatan. Ya, di situ banyak macet pembuluh darah. Jadi sumbatan itu dalam tubuh banyak terjadi di lipatan-lipatan. Nah, kita buat supaya sumbatan itu lancar. Ketika sumbatan itu lancar, peredaran darah lancar, qi menjadi lancar. Qi adalah lalu lintas energi. Dalam pengobatan Cina ada yang namanya jaringan lalu lintas energi, qi. Ya. Dan itu akan mengikuti jaringan pembuluh darah. Ketika lancar, maka qi lancar dan cell healing akan naik. Kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri akan naik. Blow di dua telapak tangan kita, kanan dan kiri. Blow di lipatan siku bagian dalam. Blow di ketiak kanan dan kiri. Di lipatan leher, bawah telinga kanan dan kiri. Di selangkangan kanan kiri, belakang lutut kanan dan kiri, dan telapak kaki kanan dan kiri. Hati-hati untuk ubun-ubun, Bapak Ibu. Tekanan darah tinggi tidak boleh di-blow di ubun-ubun. Ya. Nah, lakukan basic blow, apapun penyakitnya. Setelah itu penyakit kita beda-beda. Kita bisa langsung cari ke masalah, ke lokasi masalah, ke organ yang kita blow pankreas kita, ya kita blow sumbatan kita blow peradangan kita seperti itu. Ya. Setelah itu kita minum lagi.
Orang sehat sehari sekali basic blow cukup, orang yang sakit sehari 2-3 kali, selangnya 4 jam minimal. Ya. Nah, Bapak Ibu, Aethera Care tidak boleh untuk wanita hamil dan haid. Ya, jangan di blow wanita hamil dan haid. Lalu kalau ada objek yang masuk dalam tubuh seperti ring, alat pacu jantung, implan sendi, pen, jangan di blow di objek-objek tersebut, tapi bagian lain boleh. Lalu patah tulang itu tidak efektif. Jadi alat ini tidak efektif untuk kasus-kasus yang sifatnya mekanik. Lalu kita blow harapannya balik, nggak bisa. Ya, turun berok, mencotot, turun ke bawah, di blow harapannya bisa naik lagi, nggak bisa. Itu mekanik. Ya. Lalu juga stroke, Bapak Ibu hati-hati. Kalau stroke yang pecah, dipastikan jangan di blow. Minimal 6 bulan supaya pembuluh darahnya pulih dulu. Ya, kalau tersulut boleh. Oke. Setelah terapi, Bapak Ibu, bisa terjadi reaksi healing krisis. Ya, ini sebagian orang mengalami, sebagian tidak. Dan healing krisis itu bisa berupa mual, muntah, ya, bisa muntah, pusing, lemas, seperti itu. Jadi itu hal yang wajar dan itu akan terjadi 2-3 hari, Bapak Ibu. Untuk menekan healing krisis, di awal memakai alat, jangan lama-lama. Penyesuaian dulu pelan-pelan, ya. 15 menit, maksimal 30 menit. Kadang yang seneng punya alat baru langsung 2 jam. Nah, itu nanti healing krisis akan cukup tinggi, ya. Jangan makan minum setelah terapi. Makan minum yang dingin-dingin setelah terapi, ya. Jangan pakai kipas angin atau AC, nyembur ke tubuh langsung. Kalau sepoi-sepoi, oke. Jangan mandi selama 4 jam setelah terapi. Ya, karena semua meridian kita sedang terbuka, ya. Tubuh kita sedang panas, kena air dingin, itu kurang bagus, ya. Bisa kontraproduktif. Dilarang, ya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, ini kita akan lihat produk-produk kita. Bapak Ibu, ini ada produk Aethera Care blower kita, produksi dari Desnology. Ada 4 macam. Aethera Classic di harga 5,7 ini yang best seller, Bapak Ibu, paling banyak laku karena memang yang termurah. Kemudian masa pakainya, Bapak Ibu, itu bisa 3.000 jam. 3.000 jam itu artinya kalau sehari rata-rata 1 jam, maka dia bisa 3.000 hari. Ya, itu hampir 8 tahun kalau sehari 1 jam. Kalau sehari 2 jam, ya tentu lebih cepat. Ya, garansi 1 tahun. Produk Aethera Premium Plus ini produk baru generasi ke-6, Bapak Ibu. Baru menghargai Rising Star Product of the Year. Ini kelebihannya tiap 2 ada suara beep. Nah, tadi kan terapi di 7.53 adalah 2 menit, 2 menit. Bisa, pakai 2 menit, beep, pindah, beep, pindah. Dan kalau overheating dia ada suara beep, 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 gitu ya. Jadi kita ingat, kita paham bahwa dia perlu istirahat. Jadi lewat nanti alatnya. Ini di harga 12 juta, Bapak Ibu. Pemakaian non-stop bisa 1 jam. Masa pakainya bisa 5.000 jam lama. Garansi 2 tahun, ya, garansi lebih banyak. Aethera Premium di harga 17.100.000 ini pemakaian non-stop 3 jam, Bapak Ibu. Ya. Masa pakainya 5.000 jam, garansi 1 tahun. Ini produk paling ringan, kecil, masuk tas, ya, ringan, tapi powerful, ya. Semakin tinggi harga, semakin tinggi intensitas gelombang terahertznya, sehingga lebih cepat dalam menyembuhkan. Kemudian yang tertinggi adalah Aethera Pro, yang paling bandel, ya, basokanya ini pemakaian non-stop 8 jam, bisa terus-menerus 8 jam. Masa pakai alatnya sampai 10.000 jam dan garansinya 2 tahun, Bapak Ibu. Berbeda dengan yang lain, klasik atau premium, ini garansi 2 tahun. Sama seperti Premium Plus, ya. Nah, kalau ini adalah produk perusahaan lain lagi, yaitu MLS, ya, Munson. Ini perusahaan di Guangzhou, namanya Songsan. Ini perusahaan go public, Bapak Ibu, karyawannya 30.000 orang lebih. Dia produsen lampu Osram terbesar di Cina, nomor 3 di dunia. Punya divisi lain, alat kesehatan, semua didistribusikan oleh Prive.
Ion shield ini adalah kalung pendan yang mampu memancarkan 60 juta ion negatif per sentimeter kubik, Bapak Ibu. Dan ion negatif ini akan melindungi seluruh tubuh kita dari polutan, dari virus, dan sebagainya. Di zaman COVID ini disebut masker elektronik. Jadi kalau misalnya ada virus datang, itu akan ditangkap oleh ion negatif dan dijatuhkan. Ini kalau ada asap rokok, dia akan tangkap dan jatuhkan juga. Ya, jadi memproteksi kita, orang-orang yang sensitif, asma, alergi, itu sangat bagus. Ya. Dan kemudian dua produk messenger ini luar biasa sekali. Ini kita tinggal duduk, ya tidak perlu bantuan orang, kita tinggal duduk, maka terakhir akan masuk dari kaki sampai ke ubun-ubun secara merata. Ini Bapak Ibu, kalau produk yang blower, ini kelebihannya adalah sniper, tembak jitu, ada sumbatan di mana tembak, ada peradangan di mana tembak, organ mana mau direvitalisasi tembak, seperti itu, pada titiknya. Tapi kalau ini kelebihannya adalah menyeluruh, ya, menyeluruh. Kita perlu tahu bahwa dalam tubuh kita itu banyak sekali sumbatan dan peradangan yang kita sendiri nggak tahu di mana saja lokasinya. Biarkan alat ini yang menarik. Ya, dia juga akan menghilang dingin dan lembab. Padahal dingin dan lembab itu awal mula dari semua penyakit. Dingin, lembab, kondensasi, ya, statis, kemudian peradangan, dan muncul banyak hal. Dia akan menghilangkan itu. Lalu dia berfungsi sebagai grounding, Bapak Ibu. Alat ini sama seperti kita melakukan grounding. Orang-orang kuno dulu ya, nenek kakek kita tuh sering dulu jalan di tanah tanpa alas kaki. Dan itu tahu sekali bumi adalah lautan elektron. Ya, di bumi ada banyak elektron. Dan elektron-elektron itu ternyata bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, sel-sel darah merah kita sering tahu orang-orang modern banyak yang sel darah merahnya bergerombol, itu jelas nanti akan berat untuk jantung, membuat tensi naik, ya, penyumbatan dan sebagainya. Tapi dengan elektron yang masuk dari bumi, ya, yang diwakili oleh alat ini, itu elektron itu ada sel darah merah itu dibungkus oleh elektron satu persatu sehingga tolak menolak tidak bergerombol. Ya, sehingga darah kita akan turun, ya, kemudian resiko penyakit pembuluh darah juga akan menurun, tekanan darah akan normal. Kemudian juga bagus sekali untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas, Bapak Ibu, itu adalah molekul yang kehilangan elektronnya. Dia karena kehilangan elektron, dia liar, labil. Dia akan tabrak sana, tabrak sini, merusak sel-sel yang sehat, membuat DNA tubuh kita bisa menjadi bermasalah. Nah, yang melawan radikal bebas ini adalah antioksidan, ya. Dia akan mensuplai elektron itu membuat radikal bebas itu menjadi netral kembali. Tetapi ketika antioksidan itu ternyata jumlahnya sedikit, Bapak Ibu, ya, itu lebih banyak radikal bebas, jelas nanti akan muncul banyak penyakit seperti autoimun, diabetes, kanker, itu karena radikal bebas terlalu banyak. Ya, dengan elektron yang masuk dalam tubuh kita, ya, dia elektron ini yang akan mengisi radikal bebas yang kehilangan elektron tadi sehingga menjadi stabil. Ya, luar biasa grounding. Nah, Bapak Ibu, dua alat ini adalah menggantikan fungsi grounding, juga akan membuat kita seperti orang yang berolahraga, Bapak Ibu. 30 menit alat ini seperti orang berolahraga 60 menit. Kita akan berkeringat, Bapak Ibu, untuk yang sumbatannya sudah teratasi, tidak ada banyak sumbatan, akan berkeringat. Dan keringat kita itu tidak seperti orang olahraga yang keringatnya rasanya asin, ini rasanya asam, Bapak Ibu. Ya, banyak racun yang akan dikeluarkan oleh alat ini, ya. Ikan tubuh kita mendetok, ya, sampah-sampah metabolisme dalam tubuh. Nah, bedanya yang satu 19,5 juta, yang satu Aithera Bio 6,5 juta, ya.
Kenapa? Intensitas gelombang terakhirnya makin tinggi di era bio, dan di situ ada ion negatifnya, Bapak Ibu. Ya, ion positif itu yang jelek, Bapak Ibu. Banyak sekali ion positif dari polutan, dari barang-barang elektronik, ya, itu penyebab masalah liver, saluran peredaran, dan kemudian juga penyebab kanker, Bapak Ibu. Tetapi ion negatif yang sangat dibutuhkan manusia itu ada banyak di alam, di air terjun, di sungai yang mengalir, pantai, ya, di gua-gua, itu banyak sekali ion negatifnya. Nah, karena orang modern jarang ke sana, kita dapat ion negatif di rumah kita melalui ini. Ini luar biasa sekali, ya. Penderita autoimun bagus sekali menggunakan Aethera Bio, ya. Penderita diabetes, tekanan darah tinggi, bagus sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah promo yang menarik, promo Ramadan, ya, yang berlangsung sampai pertengahan bulan Maret, Bapak Ibu. Ya, pembelian Aethera Bio di harga 67,5 juta itu akan mendapatkan free gratis Aethera Premium Plus dan Ion Shield yang totalnya senilai 17.250.000. Setiap pembelian Aethera Bio seharga 67,5 juta mendapat free Premium Plus dan Ion Shield, ya. Promo lain yang menarik adalah beli Aethera Bio harga 67,5 juta hanya dengan menambah $300 atau 4,5 juta, sehingga totalnya 72 juta, kita akan dapatkan free Aethera Pro senilai 57 juta. Hanya menambah 4,5 juta, kita dapat Aethera Pro seharga 57 juta. Ini adalah dua perpaduan produk kita yang terbaik di kelasnya masing-masing. Kalau biaya tidak menjadi masalah, untuk kesehatan Anda prioritaskan ini dua produk yang terbaik. Ya, seringkali saya menemui untuk kesehatan orang tidak cari yang termurah, mereka seringkali cari yang terbaik, dan dua inilah yang terbaik. Ya. Lalu promo menarik lainnya adalah pembelian Aethera Pro di harga 57 juta dengan menambah $200 saja atau 3 juta, totalnya menjadi 6 juta. Anda akan mendapatkan free satu Aethera Bio Light seharga 19,5 juta gratis. Ya, hanya dengan menambah 3 juta mendapat bonus seharga 19,5 juta. Ya, luar biasa ini promonya. Kemudian promo lainnya adalah pembelian Aethera Bio LED di harga 19.500.000 akan mendapatkan free satu Aethera Classic seharga 5.700.000 gratis tanpa penambahan dana. Ya. Lalu ada lagi pembelian Aethera Bio LED dengan penambahan dana cukup 2.250.000, kita bisa mendapatkan upgrade Aethera Premium Plus di harga 12 juta. Hanya dengan menambah 2/4 juta, kita free satu Aethera Premium Plus. Ya, ini promo yang luar biasa sekali. Ada promo menarik lainnya, ini kalau belinya berjamaah 3 klasik, akan mendapatkan free satu klasik. Jadi jatuhnya 5,7 kali 3 bagi 4. Ya, jatuhnya hanya 4,275. Promo lain adalah beli satu Aethera Premium Plus di harga 12 juta, dengan menambah $400 atau 6 juta, Anda bisa dapatkan satu unit lagi Aethera Premium Plus. Ya. Kemudian beli satu Ion Shield, free satu Ion Shield. Oke. Dan satu produk lainnya, Oxitep, ini water oxygenator pertama dan satu-satunya di dunia. Ini diproduksi oleh perusahaan lain, yaitu Oxitep Corporation dari Singapura, Bapak Ibu. Jadi PREV ini ternyata banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjualkan, ya, mendistribusikan alat-alatnya. Karena begitu MOU dengan PREV, Bapak Ibu, alatnya itu akan terdistribusi di 80 negara dan region. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, akan membuat oksigen dalam tubuh kita akan meningkat dengan cepat. Penting sekali penderita kanker minum air oksigen tubuh yang asam dan kurang oksigen. Jadi begitu tubuh kita penuh dengan oksigen, maka kanker itu berada dalam habitat yang salah, Bapak Ibu. Ya, ini juga penderita diabetes sangat bagus. Ini 10 kali lebih cepat masuk ke dalam sel tubuh kita dan 6 kali lebih tinggi oksigen itu akan terserap dalam liver kita. Ini beli satu gratis satu, Bapak Ibu. Jadi dengan keluar dana 78 juta, kita mendapatkan 2 alat sekaligus.
Nah, sekarang kita akan lihat testimoni ya. Ternyata eye tracker bagus untuk wajah ya, untuk kerut-kerut, untuk kantong mata, menghilangkan garis senyum, flek dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, orang yang sama, satu tangan diplurutin, dia memang ingin tahu apa hasilnya. Anda bisa lihat hasilnya, satu asli yang di sebelah kiri, satu yang kencang ya di sebelah kanan. Ibu ini Anda lihat garis senyumnya menipis, kantong matanya menipis, kerut-kerut menipis, tampak awet muda, apalagi Anda terlihat glowing ya. Ibu ini terlihat glowing sekali. Baik. Tangan. 你用你的手，对，以前是不是就是没有办法去抓的指头是吧？ Trigger finger juga banyak sekali bisa terobati. Varises ini juga penyumbatan, bagus menggunakan eye tracker. Menurunkan berat badan, mengecilkan perut, ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada testimoni penderita gagal blow di tulang belakangnya, minum air yang di blow. Pria ini usia 74 tahun, Bapak Ibu, cuci darah 3 kali seminggu. Hari pertama setelah 2 kali perawatan, ia bisa buang air lebih banyak. Ya, hari-hari berikutnya kencing lebih banyak lagi. Ini berarti fungsi ginjalnya mulai membaik, Bapak Ibu. Ya, hanya dalam 9 hari terjadi perbaikan. Ya, nah Bapak Ibu, ini kita bisa lihat 25 Agustus 2021 kreatininnya 7,18 dan Oktober tanggal 9 ya, berarti Agustus ke September Oktober ya. Belum sampai bulan Bapak Ibu, kreatininnya turun dari 7 menjadi 4,41 ya. Demikian juga dengan orang di sebelah ini, orang yang berbeda ya. Dia cuci darah tadinya 3 kali seminggu berubah menjadi 2 kali seminggu ya. Kreatinin dari 8,2 turun menjadi 2,8 ya, dari 8 menjadi 2,8. Luar biasa sekali. Ini masalah gagal ginjal membaik ya. Kemudian kita lihat wanita ini menderita penyakit obstruksi kandung kemih selama bertahun-tahun. Urinnya bertumpuk, tersimpan dalam tubuh dan tidak keluar, membuat perutnya menjadi buncit, Bapak Ibu. Dan ketika diterapi menggunakan eye tracker, cairan busuk keluar melalui cer. Anda lihat itu di wadah itu cairan busuk. Ya, urin yang tertumpuk berbulan-bulan keluar melalui pusar, diterapi secara rutin, perutnya akhirnya mengempis, semua keluar urinnya, yang tidak bisa keluar itu, ya. Dan total 3 bulan wanita itu benar-benar sembuh, ya. Dia sudah bisa beraktivitas lagi. Oke. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ini testimoni penderita kanker payudara, ya. Setelah dia rutin terapi, Bapak Ibu, benjolannya berkurang 30%, ya. Ini dari 4 September ke 29 September, berarti dalam 25 minggu, Bapak Ibu. 25 hari. Dalam 25 hari, 30% benjolannya mengecil dan 90% rasa sakitnya berkurang, ya, dalam 22 hari terapi. Jadi ternyata terapi radiasi dari gelombang terapi ini mampu mentreatment kanker, dan itu terbukti dari mengatakan alat ini efektif untuk tumor ganas, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini penderita stroke Bapak Ibu. Ini kita lihat Bapak ini, ya, jalan pun sulit sekali, bangun dari tidur pun sulit sekali. Dia diterapi menggunakan eye tracker. Mulai dia bisa duduk Bapak Ibu. Mulai dia bisa bangun dari tempat tidurnya setelah 2 minggu pemakaian rutin. Dan mulai bisa berjalan. Wah, alhamdulillah, Papa sudah bisa jalan sendiri pelan-pelan. Wah, ambil jeruk. Ambil jeruk. Wah. Dia sudah bisa mulai sholat. Ya, setelah 1,5 bulan terapi, dia mulai bisa jalan, mulai menikmati kehidupannya. Jalan pagi tanpa tongkat, ya, luar biasa sekali, progres yang luar biasa. Dari yang awalnya tidur pun nggak bisa bangun sendiri. Ya. Nah, kita lihat video testimoni berikutnya. Orang ini sudah kena stroke 5 kali, Bapak Ibu. 2 tahun di atas ranjang, ini adalah serangan stroke yang kelima. Yang terjadi,
Ya, setelah 1 bulan terapi menggunakan air teraker, dia sudah bisa berdiri lagi. Ya, dia bahagia, dia bisa tersenyum kembali, menikmati kehidupannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah testimoni. 2 bulan sebelum terapi dia hanya bisa terbaring di kasur. Wanita ini berusia 93 tahun. Orang ini berusia 93 tahun dengan osteoporosis yang parah. Ya, rasa sakit luar biasa karena masalah saraf. 1 inci pun nggak bisa bergerak. Ya, keluarganya mengatakan seperti itu. Dia harus tetap di tempat tidur. Tapi setelah 2 bulan terapi menggunakan air teraker, dia bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ya, dia bisa olahraga, memperkuat otot-otot lagi. 2 bulan setelah terapi. Padahal sebelumnya menggerakkan tubuh 1 inci pun itu sakit sekali. Ya, osteoporosis parah ya. Nah, Bapak Ibu, bel palsi. Kita lihat video sebelah kanan. Ya, orang ini bel palsi. Kakinya mencong begitu, kemudian dalam waktu 8 hari terapi dia bisa pulih kembali, luar biasa. Psoriasis ini penyakit autoimun, Bapak Ibu. Vitiligo ini penyakit autoimun juga. Ini tidak menular tapi menurun. Ada 1 keluarga semua kena vitiligo dan semua sembuh menggunakan air teraker dalam waktu 5 bulan, ya. Frozen shoulder, Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang frozen shoulder. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya ngangkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya. Dan kita rupanya. Coba lagi Bu, angkat Bu. Luar biasa, hanya terapi selama 10 menit. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah orang yang peradangan di semua sendi dan stroke ya. 4 tahun, sulit jalan, sulit duduk. Kita lihat 1 kali terapi oleh terapis kita, Bapak Subiantoro. Ya. Luar biasa ya. 1 kali terapi. Alat ini memang uji klinis terbaik adalah untuk kasus peradangan. Dan orang ini mengalami peradangan, inflamasi di semua sendinya. Dan relatif sekali. Untuk osteoartritis, banyak sekali orang yang mengalami ini nggak bisa sholat ya, dan kita lihat ibu ini bisa kembali bahagia, bisa sholat kembali dengan baik ya. Nah, ini kita dapat pendapat dari dokter sindrom dan kista di ovariumnya radang menyebabkan nyeri. Bagaimana cara pengobatannya? Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi teknologi TIRA. Itu pertama ya, 6 tahun. Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar ETERA yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut, bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar, tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah. Iya, luar biasa sekali ya. Nggak perlu operasi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kita lihat sebuah video testimoni dari Thailand, Bapak Ibu. Ini menarik sekali karena rekam sejak awal bagaimana dia kena stroke, bagaimana dia sulit sekali untuk jalan, tapi bagaimana progresnya menggunakan terapi. Dia mengalami masalah dalam berjalan, bergerak, bicara, kencing juga masalah.
terapi oleh anaknya, user friendly, sehari 2 kali 45 menit masing-masing. Dạ cái lưới để tặngนั่นเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย Setelah 10 hari terapi, dia sudah mulai bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Kita seringan keluar. Hari ke-10 setelah terapi. Hari ke-30 setelah terapi, dia mulai berolahraga di taman. Mulai beraktivitas bersama keluarga lain. Kehidupan mulai normal. Dia mulai bisa naik kereta, naik turun tangga, naik turun eskalator, makan di luar, ya. Kehidupan mulai pulih hanya dalam waktu sekitar 1 bulan. Mẹ vừa thành ra mà đi ra đi. Chưa mơ, số bố. Dari ke-45 yang sudah bisa berlari, sudah mulai komunikasi sekali ketemu bukan kata-kata lagi. Tangan yang lemah sudah bisa mulai mengangkat beban. Ya, kehidupan mulai normal dan ini. Aidera Care menolong banyak orang untuk sehat dan sejahtera. Ya, sehat adalah harta yang terutama. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati, dan alangkah baiknya kita mengobati menggunakan Aidera Care, sehat tanpa obat. Ya, luar biasanya alat ini bisa sehat untuk satu keluarga, satu alat untuk satu keluarga bergantian, satu alat untuk banyak penyakit, bukan semua tetapi banyak penyakit. Satu alat bisa membuat kita sehat tanpa obat, sebagian bisa cepat hasilnya, dan ini harusnya jadi P3K tiap rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kehilangan sebuah rumah, ya, hanya kehilangan kesehatan, kita kehilangan segala. Kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Bapak Ibu, mudah-mudahan bagi yang belum punya alatnya bisa segera memiliki, dimudahkan dan dilancarkan, ya, sehingga kita semua dalam setiap keluarga ada Aidera rumah kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Bapak Eko. Silakan Pak Eko. Baik Pak Yuna, Bapak Ibu sekalian, ya beruntung sekali di materi pertama ya, tentang produk knowledge Aidera Care ini telah disampaikan secara komplit, detail oleh Bapak Yuna. Semoga saja apa yang disampaikan beliau nanti bisa bermanfaat dan memberikan ilmu tentang apa itu Aidera Care. Dan ini saya lihat semakin malam pesertanya semakin bertambah ini, Bapak sekalian, dan sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ini pertanyaannya nanti akan kita jawab. Dan sesi kedua nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Deddy Subiantoro. Jadi, ya halo. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan tahu lebih dalam apa perbedaan Barat dan Medis Timur, juga akan mendapatkan keluhan atau penyakit. Nah, Bapak Deddy Subiantoro ini beliau telah pemilik rumah terapi Flamboyan di Yogyakarta. Dia juga seorang terapis medis. Ya, Bapak Ibu sekalian, pasiennya banyak membludak. Ya, waktu saya berkunjung ke rumah beliau, yang mulai dari penyakit non kronis, yang kronis, semuanya bisa tersembuhkan perantara alat Aidera Care ini. Oke, Bapak Deddy Subiantoro, halo. Halo Pak Deddy. Halo Pak Eko, ya, makasih Pak Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Eko.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu. Bagi yang baru pertama datang di Zoom, ya saya Dedi dari Jogja. Tadi kita udah mendengarkan informasi tentang Iteraket dari Pak Yona, sangat detail sekali, sangat ajaib alatnya. Jadi saya pakai ini kurang lebih 2 tahunan ya. Pertama memang tahu alat ini kayak kayak too good to be true lihatnya. Jadi pertama lihat dikasih video sama Pak Yona, orang nggak bisa jongkok, terapi bisa jongkok. Sekali terapi. Kan saya udah lumayan lama bergelut di medis timur. Itu dengan lihat sekali terapi kayak nggak mungkin ya. Terus kemudian dikasih video lagi, orang secara kecepit tapi bisa jalan. Ya bagi saya waktu itu nggak mungkin. Cuman penasaran. Akhirnya saya ambil alat satu, saya praktekin ke pasien dan ternyata betul. Ya, jadi sekali terapi ada orang yang tangannya full shoulder langsung bisa normal, terus lututnya sakit, yang nggak bisa langsung bisa normal itu dengan sekali terapi. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing ya tentang apa itu medis timur, medis barat, dan banyak dari kita yang hari ini teredukasi baru ya wajar, taunya medis barat. Ya kalau sakit nggak minum obat, oke ya minum obat, operasi minum obat, kalau nggak suntik. Ya rata-rata orang taunya itu karena teredukasinya tentang medis barat. Tapi ada juga yang namanya medis timur. Jadi medis timur ini kita fokus pada revitalisasi fungsi organ. Artinya kalau organ kita seimbang, itu tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya ilustrasi paling gampangnya, punya rumah nih, gentengnya bocor. Hujan netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Nah, geser sofa itu cara medis barat, benerin genteng adalah cara medis timur. Ya, contoh ke penyakit, ya misalkan kayak ada orang kena diabetes nih. Ya juga, kalau cara medis barat minum obat diabetes atau insulin seumur hidup, cara medis timur kreasi dibenerin. Jadi kalau dihadapin dengan pilihan seperti itu, orang milih pankreasnya dong. Ya, cuma kan caranya seperti apa? Nah, di medis timur sebelum ada ITERA ini memang tidak gampang. Ya kita harus tahu namanya titik chi atau meridian tadi. Ya. Sedangkan chi atau meridian itu tidak ada fisiknya. Darah lewat pembuluh darah ada fisiknya. Tapi kalau chi meridian tidak ada fisiknya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu titik chi mana yang tersumbat. Ya dibutuhkan kayak yang darah tinggi. Ya dengan cara medis barat minum obat darah tinggi seumur hidup atau dengan cara medis timur ginjalnya nih dibenerin, direvitalisasi. Ya, terus contoh yang lain kayak orang kolesterol. Ya, kolesterol, cara medis barat minum obat kolesterol seumur hidup atau dengan cara medis timur livernya benerin. Ya, kalau orang dikasih pertanyaan kayak gitu ya livernya dong. Ngerti caranya nggak ngerti. Ya, balik lagi ke medis barat. Ya, hari ini kita luar biasa Bapak Ibu dikenalkan. Jadi alat ini, teknologi ini lahir, kita masih ada, masih hidup. Dan sedangkan teknologi ini ditunggu-tunggu dari sebuah abad yang lalu. Sejak Hippocrates, kalau ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobatin. Dan itu dia bilang 2 abad yang lalu. Dan alhamdulillah kita beruntung sekali alat ini lahir, kita masih bisa menikmatin. Ya, oke Bapak Ibu, balik lagi tentang apa itu median wuxing. Jadi nanti ini untuk pemahaman aja, ya yin yang wuxing. Jadi ada 5 unsur. Jadi medis timur ini udah lahir 5.000 tahun yang lalu dari tradisional Chinese medicine. Jadi 5.000 tahun yang lalu orang Cina di sana udah menemukan ternyata di dalam badan kita ada namanya 5 unsur tadi. Ya, jadi ada unsur kayu, ya diwakili empedu sama liver. Ya, kayu ini dia menghidupi unsur api. Di itu ada jantung, ada perikardium, usus kecil, triheter dan segala macam. Nah, api ini menghidupi tanah. Nah, tanah ini ada lambung, ada limpa. Tanah menghidupi logam. Logam itu ada usus besar sama paru-paru. Ya, logam dia menghidupi air. Air itu ada ginjal dan kandung kemih. Air dia menghidupi kayu. Nah, secara fisika ini Bapak Ibu mudah dipahami. Jadi kayu itu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah logam menghidupi air menghidupi kayu. Ini ada hubungan lebih. Tapi ada juga hubungan saling. Ya, contohnya kayu itu mendekati tanah. Ya, liver kita berat, otomatis lambung kita akan naik. Nah, itu unsur tanah. Tanah dia akan mendestro air, jadi tanah mengotori air. Ya, ada ginjal, kantong kemih, ya. Ginjal, ya air itu dia akan memadamkan api. Ya, api itu ada jantung, jantung dia akan melelehkan logam. Ya, api akan melelehkan logam. Logam itu ada usus besar, ada paru-paru dan logam itu dia akan mematahkan kayu. Ya, jadi ada 2 hubungan tadi, Pak. Ya, hubungan saling menghidupi dan saling merusak. Di mana kalau 2 hubungan tadi, ya
sama kuat terjadilah keseimbangan fungsi organ. Ya, kalau udah muncul keseimbangan fungsi organ, tubuh bisa menyembuhkan dirinya, muncul yang namanya self healing. Ya, jadi the best doctor in the world adalah badan kita dengan syarat ya fungsi organ kita seimbang. Ya, apa sih cirinya? Ya, kita adalah di unsur liver. Jadi boleh dikatakan semua penyakit degeneratif, apapun namanya, penyakit dan keluhan, itu awal mulanya dari liver, dari unsur kayu. Ya, ciri-ciri kita, ya, ciri-ciri liver kita berat atau enggak, Bapak Ibu, kita bisa ngelihat. Jadi ada 3 kontribusi ciri liver kita berat atau tidak. Ya, yang membuat liver kita ringan itu ternyata dari pola hidup sehat. Jadi boleh dikatakan kalau kita ada keluhan atau penyakit apapun itu berarti pola hidup kita lagi tidak bagus ya. Itu 20% dari pola makan, ya 20% dari pola hidup, dan 60% dari pola pikir. Ya, jadi itu kontribusi di mana kita itu kerjanya. Kalau pola makannya bagus, ya termasuk sarapan, makanan sehat, itu ternyata kontribusinya 20% ke liver kita ringan kerjanya. Pola hidupnya bagus, ya itu 20% ke liver kita sehat. Ya, 60% ternyata dipegang sama pola pikir. Ya, dengan bersyukur, ikhlas, gembira, ternyata itu membuat liver kita ringan. Ya, sebaliknya misalkan mudah cemas, mudah khawatir, ya, terus apa namanya sedih, ngeluh dan segala macam tiap hari, bisa bikin liver kita tuh berat. Ya, jadi Bapak Ibu fokus dari medisme salah satunya adalah ke pola pikir tadi. Dimana kalau pola pikir kita bagus, Pak, ternyata energi kita lancar. Ya, contoh misalkan kayak orang tenggelam. Ya, orang tenggelam itu sebenarnya teorinya udah tahu kalau dia rileks ngambang. Ya, karena begitu dia rileks sinyal lancar. Cuman pertanyaannya tidak gampang orang tenggelam suruh rileks. Ya, butuh alat bantu. Nah, alat bantu waktu itu Bapak Ibu namanya akupuntur. Ya, jadi dengan akupuntur tadi, ya kita tarik titik C yang tersumbat. Ya, begitu tahu titik yang tersumbat tadi ditusuk. Cuman pertanyaannya adalah, nggak semua orang bisa cari titik itu. Nah, dengan alat titik raker ini Bapak Ibu, ya itu ada namanya fitur identifikasi. Jadi kita ada scanning, kita blow, ada scanning. Begitu titik ada penyumbatan, peradangan atau sel abnormal, dia terasa lebih panas. Makanya efektivitas dari akupuntur dengan titik raker ini adalah 10 kali akupuntur. Ya, oke. Lanjut lagi Bapak Ibu, ciri liver kita berat, ya apa cirinya? Jadi liver kita bukan berarti livernya sakit enggak, tapi ciri dari liver kita berat, kita bisa ngelihat, ya mulai kolesterol naik, ya dengan kolesterol naik, otomatis Bapak Ibu TG-nya juga kadang naik, LDL-nya naik, LDL itu low density lipoprotein, jadi itu lemak jahat yang bikin darah kita itu kental. Nah LDL ini yang mengoksidasi pembuluh darah, ya, dia bisa bikin kalau makan udah teroksidasi pembuluh darah, bikin penyumbatan di otak, stroke, penyumbatan di jantung koroner. Solusinya ada 2, cara medis baru, obat kolesterol atau pengendara seumur hidup, atau livernya dibenerin. Ya, kalau dikatakan ya livernya dong, ya dengan Iteraker ini mudah sekali Bapak Ibu, kita blow aja livernya tiap hari. Ya, kemudian ciri lain liver kita berat, ada salah satu asam lambung gampang naik. Ya, orang hari ini tahunya asam lambung mah, Pak. Itu adalah asam lambung yang melukai dinding lambung, namanya mah. Vertigo itu juga asam lambung. Ya, ambeien juga asam lambung. Paru-paru sesak juga asam lambung. Saluran kencing gampang masuk angin greges itu asam lambung. Bahkan kalau asam lambung naik, Pak, semua fungsi organ kita berat, termasuk pankreasnya. Jadi kalau pankreasnya berat, ya insulin sedikit, kadar gula naik. Ya, jadi kita bisa ngelihat Bapak Ibu kalau orang diabetes lagi stres Pak, pasti gulanya naik. Ya, kronologinya adalah livernya berat, dampak ke asam lambung naik dampak ke pankreasnya berat, dampaknya apa? Insulin akhirnya gulanya naik. Nah, dengan alat ini kita tinggal blow livernya, lambungnya, pankreasnya. Dan ada satu organ lagi Bapak Ibu, organ yang sangat penting juga di badan kita, namanya organ ginjal. Dan 60% penyakit yang kita tahu hari ini, jadi ginjal salah satunya adalah dampak dari lambung yang berat, ya lambung yang naik, lambung dampak dari liver yang berat. Nah, ciri-ciri yang berat, ya termasuk ya, ini satu ciri yang lain nyusul, ya satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul, dari asam urat, ya ini bukan berarti ginjalnya rusak enggak, tapi ginjalnya berat, ya solusinya ada 2, minum obat asam urat atau ginjalnya dibenahi. Ya kemudian semua penyakit yang berhubungan dengan otot, ya gampang kaku, gampang kram, apa namanya saraf kejepit, ya frozen shoulder, ya semua penyakit yang berhubungan dengan otot itu adalah ginjalnya berat.
Terus semua penyakit yang berhubungan dengan tulang, ya, osteoporosis, osteoartritis, ya, radang sendi, lututnya bermasalah, terus darah tinggi. Nah, itu ginjal semua, Pak. Proksi, lemak korupsi dini, ya, terus kemudian ada juga eh, kesuburan, ada juga mens tidak teratur, mensnya sakit, ya, mens hari pertama kedua sakit, Pak. Ya, itu berarti ginjalnya berat. Tapi kalau ginjalnya ringan, mens bisa sakit. Kemudian masalah pembengkakan, apapun namanya, mau bengkaknya kecil, mau bengkaknya besar, ya, termasuk koma, papilutil, kistamium, kanker tumor, ya, bahkan jerawat dan segala macam. Semua yang berhubungan dengan pembengkakan, bahasa medis adalah swelling, ya, itu adalah ginjal yang bertanggung jawab. Kemudian imunitas tubuh, autoimun, psoriasis, vitiligo, kemudian alergi. Nah, jadi jangan jangan apalagi pengundang gatal, kedinginan gatal dan segala macam. Itu adalah ciri ginjal kita berat. Nah, muncul ciri yang lain akan menyusul. Ya, jadi Bapak Ibu dengan ITERA Care ini apa sih tindakannya yang dilakukan? Jadi apapun penyakit dan keluhan, ya dengan ITERA Care ini tindakan cuma satu, Pak. Namanya adalah basic blow. Tadi sudah diinformasikan sama Pak Yona tentang panduan-panduan basic blow. Jadi pankreasnya, misal diabetes, ya diabetes pankreasnya berat. Pankreas di mana? Di tulang belakang. Kolesterol, livernya berat, di mana? Tulang belakang. Darah tinggi, ginjalnya berat, ginjal di mana? Di tulang belakang. Jadi kita cukup tinggal lakukan blow aja dari tengkuk, ya, bikin selebar leher, ya. Nah, dari tengkuk sampai ke tulang ekor, ya, kita bikin lingkaran selebar leher, berputar berlawanan jarum jam. Ya, begitu nyampe ke tulang ekor, dibuang ke luar tubuh, habis itu langsung kita balik lagi ke tengkuk lagi, ulangin lagi dari atas sampai ke bawah. Lakukan ini 5 sampai 15 menit. Nah, sebelumnya minum dulu, Pak, ya, air putih yang di blow. 300 ml blow selama 2 menit. Ya, setelah itu baru lakukan basic blow. Jadi basic blow ini mode genteng, ya. Genteng. Jadi benerin organnya. Ya, 5 sampai 15 menit. Kemudian 7 titik limpatik. Nanti ada panduan-panduannya, Bapak Ibu bisa minta pada pengundangnya. Ya, duanya 7 titik limpatik. Per titik limpatik blow sekitar menit. Ya, di bawah telinga, kemudian di belakang lutut, terus di telapak kaki, kemudian di ketiak, ya, kemudian di siku, di telapak tangan, di selangkangan, kanan kiri. 2 menit itu ada 7 titik limpatik kiri, 7 titik limpatik kanan, berarti ada 14 titik. Ya, kalau 2 menit berarti 28 menit. Ya, kemudian baru setelah itu baru di blow di titik yang keluhkan. Nah, blow di titik keluhkan itu ada kita ngeblow geser sofa. Ya, misalkan Pak Beo, boleh nggak Pak? Boleh langsung titik yang keluhkan. Cuman ingat itu baru geser sofa. Ya, geser sofa ya medis ya enak sementara. Tapi kalau segentengnya masih bocor, organnya masih berat bisa lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ditutup dengan minum air putih yang tadi. Ya, pastikan 4 jam setelah terapi, jangan kena angin, kena AC, minum dingin, makan dingin, apalagi mandi 4 jam setelah terapi. Ya, itu apapun penyakit dan keluhan, tindakan cuma satu, lasik. Ya, nanti untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa minta ke pengundangnya, panduannya udah lengkap sekali. Ada videonya, ada apa PDF-nya, semua udah lengkap sekali. Bahkan minta training juga, walaupun kalau posisi Bapak satu. Ya, kemudian ada juga pelatihannya juga ada. Ya, dan banyak sekali teman-teman kita yang dengan dia ngelihat video, Pak, dia melakukan basic blow theory, alhamdulillah, pasti banyak sekali. Ya, banyak yang dari mereka yang nggak ketemu kita secara offline pun, Pak. Ya, belajar dengan video, lihat panduannya. Ya, alhamdulillah testimoni banyak sekali. Karena memang kita dimudahkan dengan teknologi tadi. Ya, oke gitu Bapak Ibu. Ya, cukup dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa chat atau open mic ya. Ya, oke saya kembalikan ke Pak Eko. Ya, Pak Eko. Terima kasih. Ya, sama Dedi. Baik kalian, apa yang telah disampaikan Pak Dedi tentunya sangat bermanfaat ya bagi yang hadir pada malam hari ini. Dan ini, oke, terima kasih Pak Dedi. Ini ada beberapa di chat. Ini dari Ibu Endah Sarmana. Kalau autoimun bisa sembuh nggak Pak? Autoimun ini Pak Dedi. Halo, bentar. Pak Dedi, halo. Masih minum. Halo Pak Dedi. Oke, halo Pak ya.
Ya, Ya, ini dari Ibu Endah Sarmanah. ya. Kalau Insya Allah bisa, Bu. Jadi kalau autoimun itu ginjal kita udah resisten. Jadi memang kalau autoimun satu-satunya cara distimulus. Kalau medis barat ini otomatis kan minum obat tuh. Ya, autoimun adalah organ yang berat adalah ginjal. Nah, nanti kalau ke medis barat minum obat ginjalnya tambah berat. Ya, jadi satu-satunya cara harus detox atau revitalisasi fungsi organ. Dan itu cuma ada di medis timur. Jadi kalau autoimun barat, Bu, itu nah hasilnya biasanya akan off biasanya. Ya, justru autoimun saya punya pasien banyak sekali autoimun, ada yang 2 tahun. Ya, secara apa namanya radang sendi, ada juga yang psoriasis ya. Itu banyak sekali pasien kita yang autoimun. Alhamdulillah kesembuhannya luar biasa. Itu medis timur, bukan medis barat. Khusus untuk autoimun. Oke, itu Pak. oke, lanjut dari Ibu Tina Gegeng. Oke, selanjutnya Pak Eko. Blue berapa menit, Pak? Ya, Air yang di blue berapa menit? Ya, Ya, negara gelas segini blue sekitar 2 menit. Ya, 2 menit. Ya, lakukan sebelum dan setelah terapi. oke. Ya, Dari mungkin Ibu sinyalnya Endah. Pak Eko agak ini ya. Saya langsung baca aja Pak ya. Anak Ya, Loh, saya malah nggak bisa dengar, Pak. Anak saya umur 12 tahun. Dengar nggak? Nggak, aku ngomong ke rumah, Mbak. Gak denger, Pak Eko. Gak denger. Anak saya umur 12 tahun. Dengar nggak, Pak? Dengar. Jelas, Pak Saya Eko. Dengar dengar. ya? Jelas ya? Jelas. Kalau Pak Halo, Eko Pak Dedi. dengar, tapi Pak Dedi yang nggak dengar, Pak. Oh gitu. Oh Pak Dedi, halo Pak Dedi. Jadi ini Kak, saya umur 12 tahun, gigi berlubang dan sakit. Di Bro bisa sembuh tidak ya? Itu tentu Pak Dedi ya. Mati Pak Dedi, Pak. Masih mati. Nggak dengar. Oh ini Pak Dedi enggak Dia nggak keluar. Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Nah ini Pak Dedi keluar tuh. Oh ini Pak Dedi yang kurang dengar Pak. ya sudah Pak. Aman. Ya ini dari Ibu Endah. Anak saya umur Ya. 12 tahun, gigi berlubang dan sakit. Di Bro bisa sembuh tidak ya? Insya Allah bisa membantu Bu. Ya, tapi kalau bisa membantu. Apalagi kalau untuk ini ya, yang udah untuk apa namanya radang gusi. Nah, radang gusi. Jadi peradangan itu bisa membantu banget. Tapi kalau gigi berlubang memang ya harus ke dokter gigi Bu. Tapi kalau untuk membantu untuk meringankan biar nggak terlalu sakit bisa. Ya, Ya. kalau untuk gigi. Tapi kalau untuk radang gusi itu bisa. Ya, giginya bengkak itu. Kemudian Dari Bapak Wisnu S, izin bertanya. Ya, halo. Oke, dari Bapak Wisnu S, izin bertanya apakah basic polanya selalu diputar ke kiri alatnya? Terima ya Pak, diputar ke kiri. Ya, jadi basic globe berputar berlawanan jarum jam. Ya, itu berlawanan jarum jam itu yang, ya, secara jarum jam itu yin. Nah, organ kita itu ada empat organ kita tuh yin semua. Jadi kita harus yang dibuka. Itu seperti itu. Oke. Ibu Anti dari Juwana Pati, malam Pak Yunda dan Pak Dedi. Untuk penderita infeksi paru-paru, bagian mana saja yang harus di-blow? Badan derita sudah Ya. bagus banget. Ya, basic blow Bu, seperti biasa basic blow, fokusnya kan di liver, di paru-parunya, di lambung, di segala macam. Basic blow aja Bu, rutin dia. Ya, sehari bisa 2-3 kali. Ya, rutin tiap hari. Kalau bisa diarahkan untuk terapi mandiri Bu, itu lebih cepat. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke, Bu Ya, Anti. Bu Anti, semangat Bu. Ya. Ini Bu Yunisus, apakah bisa untuk miom? Bisa, miom, kista, alhamdulillah bisa. Basic blow fokus di ginjal.
Tiap hari Bu ya, tiap hari. Jangan cuma sekali dua sekali terapi tiap hari. Ya, itu biasanya 7 hari, 7 hari seminggu sampai 2 minggu. Jadi untuk lebih ininya rata-rata kalau rutin tiap hari ya, sehari bisa 2-3 kali basic flow, paling seminggu sampai 3 minggu. Ya, nanti fokus ginjalnya, kemudian fokus di minumnya juga di perut bagian depan. Ya, blue di situ cari titik yang paling panas. Ya, terus target air putihnya harus kena Ibu ya, 35 mili kalikan berat badan. Bapak Joko Prasino, bagaimana bisa closing bioeta dengan cepat dan mudah? Wah, ini bagiannya Pak Dedi ini. Pak Yuna, Pak Dedi jagoannya nih. Ya, Pak, yang penting kita tahu materi tentang ya, terus kemudian materi tentang apa itu bioetera, terus kemudian kita juga tahu materi tentang penyakitnya pasien seperti apa, bukti testimoni seperti apa dan segala macam. Ya, nanti kalau misalkan bisa dengan tim dulu Pak. Misalkan sambil belajar bisa jalan. Nanti bisa saya bantu juga. Nanti kalau misalkan bisa telepon bertiga dengan saya, enggak apa saya jelasin. Ya, nanti kita tanya toh penyakitnya apa, anunya apa dan segala macam. Bisa kita bantu. Ya, gitu Pak ya. Nanti kalau udah bisa sendiri gampang tuh Pak. Jadi terus kemudian pastikan vibrasi kita, niat kita bagus, bantu orang. Niat kita bantu orang aja. Niat kita bantu orang. Ya, karena nanti vibrasi kita naik. Ya, nanti kan dimudahkan, dilancarkan, orangnya juga cepat sembuh. Amin. Ya. Bapak Bayu Segara, untuk terapinya berarti harus rutin setiap hari ya Pak? Kalau untuk pemulihan disarankan tiap hari. Ya, kalau mau cepat ya, ya. Tapi kalau mau tidak cepat ya bisa 2-3 hari. Tapi kalau untuk perawatan seminggu 2-3 kali. Tapi kalau untuk pemulihan disarankan tiap hari. Ya, namanya terapi ya. Namanya terapi kalau bisa. Oke. Bapak Wisnu S. Tadi ada narasi setelah 2 bulan terapi membaik. Apakah 2 bulan ini terapi setiap hari ataukah ada jeda misal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali begitu? Terima kasih. Ya, biasanya kalau untuk hasil maksimal itu dari Pak Wisnu. Ya, tapi ada juga yang 2 hari sekali, 3 hari sekali dan segala macam. Cuman kan kondisional tergantung dari kasusnya tiap pasien. Ya, kasusnya tiap pasien. Misalkan kita bisa terapi 2 hari sekali, 2 hari itu lebih cepat orang terapi tiap hari. Ya, nanti kalau misalkan seminggu itu terapi, paling jedanya sehari 2 hari nggak terapi. Ya, terus kemudian dilakukan tiap hari. Itu Pak Wisnu. Yeah. Oke, Pak Wisnu. Saya Pak Kosim Kudus, undangan Pak Fatur. Saya punya keluhan mah. Cara terapinya bagaimana? Pak gampang Pak. Itu mah itu gampang tuh Pak. Basic blow sama lambungnya. Kemudian Pak, ya nanti target air putihnya harus kena. Biar keasaman tubuhnya nggak terlalu tinggi. Nah, biar produksi asamnya nggak tinggi juga, livernya Pak. Ya, nanti Pak Kosim bisa minta nih Pak Fatkur itu udah luar biasa itu menangani banyak pasien Pak. Nanti ikutin aja kata Pak Fatkur tuh. Beliau udah tahu semua itu. Itu muridnya Pak Eko. Ya, master semua beliau nih. Itu Pak Kosim, mudah Pak mah itu Pak. Baik, Pak Kosim. Ini Ibu Niswa Lulur. Kalau flek di paru-paru, fokus flow-nya ginjal liver dan biasa reaksi awak tambah batuk ya Pak, mempermudah lendir keluar. Oh, paru-paru. Betul. Jadi itu adalah reaksi detox ya. Reaksi detox. Jadi nanti kita perlu juga edukasi ke pasien itu detox tuh ya. Reaksi detox itu seakan-akan reverse impact, seakan-akan malah tambah enak badan. Apalagi kalau penyakitnya parah ya. Ya, detox. Jadi kalau orang udah paham detox ya, namanya detox itu enggak enak. Ya, rasanya seperti itu. Ada yang mual, ada yang lemes, ada yang greges kayak gitu ya. Seperti itu. Ya. Tapi terus lakukan terapinya tiap hari. Nanti kalau misalkan badan udah mulai membaik, ya reaksi detox atau reaksi lingrisisnya udah berkurang banyak. Oke, siap. Pak Samsung SM untuk cedera tulang ekor jatuh juga bisa Pak. Pastikan tulangnya nggak bergeser ya Pak ya. Jadi ini kalau untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kecelakaan, pastikan itu enggak geser tulangnya. Ya. Jadi nanti kalau lebih penyakit degeneratif adalah penyakit di luar karena kecelakaan atau bawaan air. Kalau ini kan kecelakaan tuh. Nah, medis timur fungsinya adalah untuk mempercepat recovery.
recovery-nya. Jadi recovery-nya nanti di organ, di ginjalnya. Ya, nanti Bapak bisa blow juga di titik yang dikeluhkan tadi. Ya, tapi pastikan tulangnya nggak bergeser. Baik, lanjut. Ibu Sandi, alhamdulillah saya sudah punya alat ETERA. Izin tanya, bagaimana caranya terapi agar kerutan di wajah berkurang dan menjadi glowing? Ya, apa Bu ya? Di luar basic blow, jadi Ibu lakukan basic blow juga. Ya, basic blow. Jadi kalau pengen awet muda, Ibu rawat livernya. Kalau Ibu pengen panjang umur, rawat ginjalnya. Nah, itu dua organ itu. Kemudian setelah itu dengan basic blow, setelah itu baru blow di mukanya Ibu. Ya, pastikan udah dicuci muka semua, baru blow di mukanya. Setiap hari, Bu. Pagi, setelah mandi, malam itu, terus mau tidur, blow di mukanya. Nah, pastikan nanti blow, kemudian scanning juga. Titik yang terjadi ada keluhan biasanya lebih panas. Atau ada jerawatnya biasanya lebih panas. Nah, blow di situ. Pakai speed 1, Bu. Ya, pakai speed 1. Ya, rutin lakukan terus tiap hari. Ya, di luar basic blow. Dari Ibu Sri Dalmini. Malam Pak Dedi, pasien skoliosis karena berawal di sarjepit, badan doyong ke kiri, terus tangan kanan melemah. Dan gegerit jadi besar sebelah. Mana yang harus lebih difokuskan, Pak? Basic blow dulu, Bu. Basic blow fokus di ginjalnya. Itu aja. Basic blow terus fokus di ginjalnya. Nah, nanti kemudian setelah itu baru kalau udah beberapa minggu gitu, ya mulai belajar ke kanan ya tidurnya ke kiri, melongo ke kiri tidurnya ke kanan. Jadi berlawanan, biar lurus. Ya, tapi fokus di ginjalnya itu ginjalnya berat. Ginjalnya berat. Ya, kalsium, protein nggak bisa terserap. Ya, akhirnya tulangnya, ototnya jadi kaku dan segala macam. Ya, fokus di ginjalnya, Bu. Terus target air putihnya harus kena. Baik. Bapak Mukiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak umur 12 tahun yang dengan kasus leher kaku, bicaranya nggak jelas dan ngok. Penanganannya Ginjalnya, bagaimana? yes, ginjalnya juga itu, Bu. Ya, ini anak-anak sekarang banyak sekali ginjalnya berat. Ya, minumannya minuman kemasan, air putihnya kurang, minum es, ya kayak gitu-gitu ya. Nah, basic blow fokus di ginjalnya, Bu. Ya, kasihan. Gitu ya, Bu ya. Ya. Dari Ibu Heni, UPT SDN 120. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Bapak, Ibu saya didiagnosa tangkap panas dan nyeri kalau malam pada waktu istirahat. Waktu pertama kali saya blow dengan ITERA, ibu saya merasa tambah sakit di bagian lengan sampai ke tanah. Tangan ya ini ya. Lengan sampai tangan Ya. setelah di blow. Sampai ibu saya trauma dengan sakitnya setelah di blow. Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi gini, Bu. Nanti terapinya ya, terapinya dengan dosis nyaman dulu. Jadi ibu ini sakit pembuluh darah tangan kebas. Kebas itu karena aliran darahnya nggak lancar. Ya, bisa karena penyumbatan, bisa karena darahnya kental. Nah, di prinsip dari medis timur itu ada dua. Kalau mau cepat nggak nyaman. Ya, kalau mau nyaman nggak cepat. Ya, biasanya kalau saya mau pasien yang agak sepuh gitu, saya kasih dosis nyaman dulu. Bisa pakai main levelnya, level 1 atau level 2, nyaman dulu. Nah, yang penting kena dulu. Nanti biar dia nyaman. Nanti besoknya lagi agak naik dikit dan segala macam. Jangan langsung bisa cepat, cuman habis itu pegel semua badannya. Ya, apalagi enggak minum air putih, minumnya kurang ya. Minumnya kurang, terapinya lama, speed 3. Ya, udah sepuh, biasanya kayak gitu. Nah, kalau udah trauma malah enggak sepuh nanti. Ya, nanti Ibu tinggal lakukan Pak Heni. Bapak atau Ibu? Oh, Bu Heni ya? Ini. Ya, bilang ke terapi ke Ibu, aja dulu. Yang penting anget-anget dulu. Anget-anget dulu. Kalau udah punya alat, pakai mode yang nyaman. Ya, nyaman tapi sering. Ya, jangan kasih mode cepat, Pak. Nanti sakit semua nggak mau lagi terapi nanti. Gitu ya. Jadi kalau ke orang yang sepuh biasanya kita mong dulu. Terus kasih pemahaman. Oke. Ya, baik dari Bapak Danang Hernawan. Malam Pak Dedi, sudah 4 hari tidak bisa BAB, fokus blowingnya di mana ini, Pak? Ya, 1 minum air putih blownya harus kena ya, Pak ya. Ya, 35 mili kali berat badan, terus basic blow fokus di ginjalnya. Nah, di ginjalnya aja, Pak, di ginjalnya. Blow di situ cari titik ginjalnya. Ibu Anggreni, untuk anak-anak minum airnya 2 kali 300 ml juga. Ya, disesuaikan ya Bu ya kalau anak-anak. Biasanya kalau anak-anak ya 100 mili, 150 mili enggak apa-apa. Dan untuk anak-anak paling
5 menit basic blow yang tulang belakang. Ya, jadi disesuaikan. Jadi 300 mili adalah untuk orang dewasa. Ya, untuk orang dewasa atas 17 tahun. Tapi kalau anak-anak disesuaikan. Ya. Ya, dari Mbak Ika. Malam Pak Dedi, saya ada pasien habis transfusi dari HP6 sudah naik 9, masih konsumsi obat pengencer darah. Untuk terapinya di titik mana saja dan untuk obat pengencer darah apakah masih diminum atau dihentikan? Pasien dengan stroke penyumbatan. Yes, itu livernya Pak. Ya Mbak Ika ya, itu livernya berat pol itu. Livernya berat, kolesterol naik, asam lambung naik, maka akhirnya HB-nya drop. Ya, otomatis darahnya kental. Livernya Mbak, livernya nanti ikutin pantangan saran juga. Nah, kalau misalkan dia udah rutin minum air putih yang di pro, nggak usah pakai pengencer, aman. Ya, kalau udah punya alatnya ya Pak ya. Kalau udah punya alatnya, dia rutin minum air putih yang di pro, nggak usah minum pengencer, udah aman. Saya udah encer. Ya, untuk Ibu Sulis, dari Ibu Sulis, untuk otak yang mengecil karena lanjut usia di blow di mana? Ginjalnya Pak, Bu Sulis, ginjalnya Bu Sulis. Ini ginjalnya kalau isi ke otak akan bisa apa namanya terserap, ya protein bisa ke otak, kalsium ke otak. Biasanya kalau ginjalnya berat itu tadi otak tidak ada nutrisinya akhirnya mengecil. Ya bukan karena makannya, tapi makannya apa yang dimakan tidak bisa terserap karena ginjalnya berat. Lanjut Bapak Citra. Malam Pak Dedi, ada penderita diabetes dan kaki mulai membengkak. Apakah boleh diterapi dengan violet dan sebaiknya di level berapa? Terima kasih. Boleh, pakai level 1 dulu ya Pak. Level 1 dulu. Ya, apalagi diabetes, kaki mulai bengkak, pakai level 1 atau paling 10 menit, 20 menit dulu. Ya, nanti mulai hari berikutnya pakai level 1, 30 menit. Terus seperti itu. Ya, nanti habis itu berapa hari level 2, terus level 3 dan segala macam. Ya, nanti cek dulu. Jadi kalau langsung level tinggi takutnya melepuh. Ya, bisa sekali Pak. Selanjutnya dari Bapak Bayu Segara. Apakah alat ini ada kontraindikasi untuk kasus atau kondisi tertentu? Tadi sempat mendengar ubun-ubun tidak di blow dan untuk usia minimalnya berapa semisal untuk anak-anak. Terima kasih. Ya, anak-anak di atas 6 bulan, Pak. Nah, khusus untuk diabetes jangan di blow di ubun-ubun. Itu aja udah. Terlalu tinggi, Pak. Ya, kalau saya terapi orang mau diabetes, tensi, Tensi, Pak. darah tinggi jangan di ubun-ubun. Jadi kalau saya terapi orang mau dia darah tinggi atau enggak, ubun-ubun jarang saya blow juga. Ya, basic blow aja. Gitu. Berikut dari Ibu Tineke, Pak. Jadi berarti kalau ada sakit penyakit kita harus blow selain yang basic, berarti kita terapi ginjalnya ya? Ya, di basic blow itu Bu udah termasuk ginjal juga Bu. Ya, di basic blow itu udah termasuk ginjal juga. Ya, setelah basic blow baru di blow di titik yang dikeluhkan, misalkan lututnya, jantungnya, perutnya, atau sikunya atau manapun lah. Ya, gitu Bu ya. Ibu Anggreni, untuk anak alergi dan intoleran susu, bagaimana cara blow-nya dan berapa Basic lama? blow aja Bu, ya. Basic blow aja, fokus di ginjal. Alergi itu dari ginjal, apalagi susu. Susu itu kan kalsiumnya tinggi, protein juga ada yang tinggi ya. Kalau ginjalnya berat malah alergi nanti. Oke Bu ya, basic blow fokus di ginjal. Terus minum air putih yang di blow tiap hari. Ya. Ya, setiap hari ya Bu ya. Begitu Bu Anggreni. Dari Bapak Gunawan Widoyoko. Mohon info Pak Dedi. Kalau punya bio saja nggak punya blow, memungkinkan nggak? Karena tidak bisa minum air blow. Memungkinkan Pak Widodo. Memungkinkan. Jadi minum air putih biasa yang hangat, terus kemudian pakai. Tapi lebih bagus memang air putih yang di blow, nah gitu. Ya lebih bagus karena air putih yang di blow itu penyerapannya luar biasa. Ya langsung terserap, darah langsung encer dan dia bisa meresap ke organ, makanya proses detoxnya lebih cepat. Semuanya baik, tapi lebih baik pakai air putih yang di blow. Ya. Ibu Sulis, baik Pak, terima kasih ya, sama-sama Bu Sulis. Dari Bu Fitri Melani, Mbak Melan. Pak Dedi, izin tanya, saya punya pasien memori otak nggak bisa mengingat area yang di blow di bagian mana? Ya, biasanya karena aliran darahnya nggak lancar. Setelah basic blow baru blow di belakang kepalanya nih Mbak.
Mbak Melan ya, di belakang kepalanya. Ya, dari setinggi apa namanya ini telinga. Nah, blow dicari di sini. Ya, dicari situ. Ini nanti ada sumbatan-sumbatan. Begitu ada ketemu langsung blow di 10 detik 3 kali. Ya, cari titik panas situ di area kepala bagian belakang. Ya, ya Pak. Iya, Mbak Melan. Dari Bapak Rido. Pak Dedi, ayah saya baru jatuh di kamar mandi dan pecah pembuluh darah di kepala. Sekarang stroke tidak bisa bergerak dan bicara. Kejadian baru 1 bulan. Sebaiknya terapi apa ya Pak? Ya, kalau untuk pecah pembuluh darah itu kan sudah termasuk akut ya, udah masuk kecelakaan. Nah, itu medis timur masuknya setelah 6 bulan dulu ya Pak. Setelah 6 bulan dulu pastikan pembuluh darahnya sudah mulai nutup. Ya, pastikan 6 bulan dulu. Tapi bisa dengan minum air putih yang di blow aja. Ya, jadi begitu pembuluh darahnya udah mulai nutup, baru bisa diterapi dengan medis timur, ya dengan Ethirakerni. Ya nunggu 6 bulan dulu. Gitu Pak ya. Tapi kalau penyumbatan bisa langsung diterapi. Oke, gitu Pak Rito. Ya semoga bapaknya dimudahkan, dilancarkan, segera pulih, sembuh semuanya. Ya. Dari Ibu Heni lagi nih. Pak, jadi izin bertanya, apakah air putih setelah diblow, apakah ada batas waktu untuk meminumnya? Misal 1 jam setelah diblow, apakah masih ada khasiatnya? Ya, jadi untuk energinya bertahan 2 jam setelah diblow. Untuk struktur molekulnya bertahan 6-8 jam. Ya, dengan kondisi tertutup. Gitu Bu ya. Ya, baik. Kembali lagi Bapak Rido. Pak, jadi kalau mata saya sering gatal, kenapa ya Pak? Dan terapinya bagaimana? Ya asam, keasaman matanya tinggi tuh Pak. Ya, keasaman matanya tinggi. Minumnya Pak, coba ya, minum air putih yang di blow, kemudian blow di matanya juga. Keasaman di matanya tinggi. Dari Bapak Ibu Pujono, Bapak atau Ibu nih. Pak Dedi, pasien sakit stroke berbicara susah. Di blow apanya ya Pak Dedi? Ya, jadi kalau stroke ya bicara susah, ngelennya susah, atau mungkin ngeces itu Pak ya. Itu ciri darahnya kental tuh. Ciri darahnya kental. Ya. Nah, salah satunya nanti pertama di-link dulu Pak, target air putihnya per hari harus kena. Ya, 35 mili kalikan berat badan air putih yang di blow harus kena. Nah, kemudian basic blow tiap hari. Nanti kalau aliran darah udah lancar Pak, bicaranya gampang. Ya. Ya, basic blow juga cari juga titik-titik yang ada sumbatan, ya, di arteri kiri atau kanan tadi. Oke, jadi ini biasanya pertanyaan orang-orang stroke minum air putihnya agak susah. Ada pasien baru saja kena stroke dimulai dari apa ini sebentar. Oh, dari Pak Iput atau Pak Dedi ada pasien baru saja. Oh, Pak Dedi ada pasien baru saja kena stroke dimulai dari mana? Yes. Ya, langsung aja basic blow. Basic blow Pak, tapi pastikan itu pasien stroke-nya penyumbatan, bukan karena pecah ya Pak ya. Ya, pastikan itu pasiennya penyumbatan, bukan karena pecah. Langsung aja basic blow Pak kalau penyumbatan. Ya, ini dari S-Point IMAX iPhone. Saya Heri dari Pak Heri. Untuk pasien stroke di mana pasien telah operasi buka torak kepala sebelah kanan untuk menghilangkan pembengkakan darah. Sudah 2 tahun organ tubuh lumpuh sebelah kiri, sebaiknya blow titik organ mana Pak Heri? Oh, basic blow aja Pak, biasa itu. Basic blow aja Pak. Tengkorak kepala kanan sebelah kanan untuk menghilangkan pembekuan darah itu pecah berarti ya. Stroke sudah 2 tahun udah bisa. Nah, organ tubuh lumpuh sebelah kiri sebagainya. Basic blow aja Pak, basic blow. Nah, nanti blow juga di limpatik kiri dan kanan sini. Ya, di belakang apa namanya? Kepala bagian. Ya, nanti kalau ada penyumbatan dia lebih panas Pak. Ya, basic blow rutin tiap hari. Karena udah 2 tahun udah aman. Ya. Lagi dari Pak Rido. Pak Dedi izin terakhir untuk pasangan yang promil gimana ya Pak? Yang sudah lama belum punya omongan. Ya, basic blow dua-duanya Pak, fokus di ginjal. Biasanya ginjalnya berat karena asamnya tinggi itu. Asam tinggi karena livernya yang berat. Nah, nanti juga biar livernya nggak berat, juga jangan capek-capek, terus jangan begadang, happy terus tiap hari, basic blow tiap hari, fokus di liver, lambung, ginjalnya. Target air putihnya juga kena. Dari Samsung. Satu lagi Pak, mohon penjelasan untuk terapi ginjal mengecil. Kata dokter tidak bisa diintervensi, artinya susah sembuh. Kalau di blow bisa pulih Pak. Ya, kalau kata dokter benar Pak itu. Dokter nggak bisa revitalisasi fungsi organ.
Ya, betul itu kata dokter. Seperti itu. Nah, makanya kalau dokter dia spesialis geser sofa, itu medis barat. Medis timur spesialis revitalisasi fungsi organ. Ya, kalau di medis timur bisa. Ya, itu bisa. Ya, betul. Jadi nanti Bapak bisa dapat ginjal yang baru, paru-paru yang baru, jantung yang baru. Makanya kita harus bijak. Ini kata siapa nih? Kata medis barat, ya diabetes nggak bisa sembuh, sama kan? Ya, kata medis darurat darah tinggi yang nggak bisa sembuh harus minum obat seumur hidup. Sama juga dengan ginjal mengecil kayak gini. Kata medis barat ya nggak bisa. Ya, itu ilmunya medis barat. Nah, ilmunya medis timur, semua organ yang tadinya berat kerjanya mengecil atau apa bisa mudah lagi. Ya, bisa diperbaiki. Jadi prinsipnya medis timur, semua organ yang dialirin darah itu bisa mudah lagi. Ya, bisa direvitalisasi. Karena di medis timur kita kenal yang namanya detoksifikasi, penyeimbangan dan penguatan fungsi organ. Dan sekarang medis timur dimudahkan dengan teknologi gelombang terakhir. Nah, ini lagi Pak, ini luar biasa nih. Ya. Dari Bapak Andi Kaltim, izin tanya kalau mata minus atau plus apakah bisa pulih? Terima kasih. Kalau testimoni pribadi belum ada, karena belum ada pasien yang secara khusus ya untuk terapi mata plus dan minus. Ya, testimoni pribadi belum ada. Cuman kalau di testimoni orang-orang Amerika banyak. Ya, ada yang khususnya yang plus ya Pak ya. Yang minus 1-2, yang plus banyak. Dibantu dengan produk Privy yang lain, itu kacamata NV Spec. Ya, itu untuk plus cepat banget. Itu Pak Andi ya. Oke Pak Andi. Oke, Oke, mungkin pertanyaan ke ini Pak, ke yang raise hand. Ada Mbak Deno, yang raise hand ada ini Pak Agung. ada Mbak Deno sama Pak. Assalamualaikum Silakan. Pak Dwi. Waalaikumsalam. Videonya dibuka dong. Ini orangnya di mana? Yang mana? Saya nggak ngerti ya. Saya lupa ya. Enggak ya. Gimana Mbak Deno? Siap. Halo, selamat malam. Malam. Malam Mbak. Luar biasa. Gimana Mbak Deno? Alhamdulillah. Gini, ada 3 pertanyaan. Mohon izin untuk semuanya. Ya. Yang ke-1, saat puasa gini ini, kalau misalnya nih demo terapi ya Pak Dedi. Ya. Di bagian-bagian yang biasanya kalau ibu-ibu itu kan hobi tuh sama otot, entah frozen shoulder atau radang sendi. Ya. Nah, saat puasa gitu, demo itu apakah diizinkan? Karena kan kita tidak minum ya. Yang itu healing krisisnya bagaimana? Apakah hanya dengan menggeser sofa itu bisa mengakibatkan healing krisis? Itu yang 1. Mohon dijawab dulu. Ya, yang 1 sebaiknya tetap harus minum dulu. Ya, mau tetap minum. Makanya kalau demo setelah buka ya. Setelah buka. Ya, setelah buka. Karena memang kalau misalkan cuma nggak sofa titik yang kerukan, misalnya nggak minum, dia malah besok. Nah, tentang air dan segala macam. Minum, memang harus minum dulu. Geser sofa pun tetap wajib minum ya. Harus minum, betul. Oke. Ya. Untuk terapi yang habis operasi itu kan dia kan bisa mempercepat penyembuhan luka jahit. Ya. Nah, itu sebaiknya dilakukan setelah berapa lama? Paling nggak 3 minggu ya. 3 lukanya. Paling nggak 3 minggu, misalnya udah jahitan 3 minggu kan udah mulai kering terus. Nah, biar mempercepat proses penyembuhan, recovery-nya, basic glow, tapi jangan di-blow titik lukanya. Oh gitu, jadi tetap basic glow jadi aja kalau, ya, yang penting kan darahnya udah nggak keluar. Nah, itu di-blow nanti kalau darahnya udah encer, recovery lukanya cepat. Oh gitu, boleh di-blow di bagian lukanya setelah apa indikasinya? Paling nggak udah bener-bener kering ya, udah bener-bener kering ya. Jadi nggak keluar darahnya, nggak lukanya udah hilang. Oh ya, siap Pak Dedi. 1 lagi nggih. Untuk pasien HD nih, Pak Dedi. Pasien HD yang sudah itu kan sudah pasang afisan ya. Ya. Itu kan tentunya tidak boleh di-blow di bagian yang dipasang afisan itu. Nah, kalau untuk blow dengan bio atau biolight itu apakah diperkenankan selain basic? Levelnya level rendah dulu. Level 1 atau 2. Level 1 atau 2 itu pun jangan 30 menit, 10 menit, 20 menit. Ya, karena kalau kelamaan, ya healing krisisnya biasanya yang berat.
Oh, Ya, siap, sebenarnya siap, kalau siap. kalau misalkan kita udah kasih paham ke pasien, ini ada nanti healing krisis tambah pegel, besok lemas segala macam. Itu adalah reaksi penyembuhan sebenarnya. Cuma kan banyak orang yang mungkin nggak paham itunya. Nah, biar Iya. biar nggak bertanya-tanya, menghindari manajemen healing krisis. Oke. Jadi level 1 atau 2 paling 10 sampai 20 menit aja. Minumnya di Ya, karena sela-sela memang itu ya? kalau itu kan minumnya juga gitu. Iya, sela-sela Yes, ya. yes, yes. Ya, jadi Oh, kan jadi nggak boleh minum banyak tuh. iya, di Minumnya awal dikit, minum makanya terapinya dikit-dikit ya. ringan aja. Oke, oke, ya. Hmm. Ya, baik. Sangat Luar biasa Mbak berbekal Dena. banget. Makasih The banyak, first. Om Ded. Ya, Kok sehat mantap. selalu Ya. semua. Makasih. Ya, Mbak Dena. Assalamualaikum. Oke, siap. Jadi, salam Pak Agung. Mbak Dena. Jadi. Mungkin Pak Agung ya. Selamat malam Pak Dedi. Ya, malam Pak Agung. Terima Pak. Ya, ini saya pertanyaan mewakili teman ini. Jadi ada teman yang asam urat berat, kemudian mulai pakai alat lah, tapi sama terapi healing krisis berat, berat sampai demam, kemudian istirahat 2 hari, udah mulai enak, terapi lagi, healing krisis lagi. Gitu terus 3 kali Pak Dedi. Jadi mungkin tak sarannya itu sudah pakai level 1-2 bukan level 3. Itu pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua itu ada pasien saya itu tumor otak sehingga matanya kabur. Sudah. Nah, itu badannya memang enak, tapi kabur matanya itu masih belum ada perkembangan. Ya, minta saran. Terima kasih Mas Didi. Ya, jadi yang asam urat tadi memang ginjal itu berat banget Pak. Jadi healing krisisnya dari ginjal itu memang kadang ada yang gatel, ada yang gregesi itu loh Pak. Ya, demam, ya. Ada juga yang pegel-pegel dan segala macam. Nah, nanti mulai misal nih kita kasih paham, kalau pengen cepet nggak nyaman, kalau pengen nyaman nggak cepet. Justru yang dicari itu malah demamnya itu. Jadi ada pasien saya, ini kan saya baru ya, dia pakai level 4 itu langsung greges Pak. Ya, saya kasih tahu kebetulan teman saya. Ini nanti kalau 4 ini nanti lama-lama dipakai nanti nggak greges. Ya, udah mulai enak badan nih. Tapi baru level 4 nih. Ini kalau mau naik level 5, nah nanti rasain lebih greges tapi kan. Bener level 5 greges Pak. Dia hari ini naik level 6. Wah, greges ya. Nah, nanti pada waktu udah bagusnya ya, level 10 udah nggak greges. Jadi memang itu bertahap pelan-pelan, apalagi yang berhubungan dengan ginjal tadi. Ya, gregesnya ada, terus target putih juga harus kena. Ya, terus kemudian kadang keringat berlebihan. Ya, munculnya itu. Tapi itu adalah reaksi detox. Dan kalau kita udah paham reaksi detox, ya semuanya detox seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa detox itu menjadi petunjuk akan keefektifan pengobatan. Ya, jadi kalau kita misalkan terapi orang parah malah tidak ada healing krisis, berarti nggak efektif tuh terapinya. Jadi kalau terapinya efektif itu biasanya harus ada detox, reaksi detox tadi. Nah, cuman reaksi detox itu kan jadi manajemen, nggak bisa dihindarin. Justru itu yang dicari. Ya, gitu Pak Agung. Oke Mas Didi. Jadi begitu dia ngereges, terapi lagi, terus sampai di level itu dia nggak ngereges, berarti naik level lagi. Nah, itu nanti seperti itu. Nanti sampai level tinggi, level 10, nggak merasakan. Jadi kalau badan kita enak Pak, badan kita fit itu, kita tes nih. Saya kalau mau ngetes badan saya pakai bio level 10. Setelah itu 2 jam, 3 jam, badan saya seger, berarti badan saya fit. Badan saya nggak enak Pak, berarti badan saya lagi nggak fit. Nah, besok saya terapi lagi. Sampai di sesi saya terapi, setelah terapi badan enak, nggak greges, nggak pegel, berarti udah bagus. Ya, toksiknya udah hilang. Gitu Pak Agung ya. Kalau untuk yang tadi apa Pak? Yang kanker ya? Yang asam urat tadi masih pakai klasik Mas Didi. Klasik itu pun sudah healing krisisnya berat. Kalau yang kedua berarti berat itu orang itu. Berat itu. Nah, nanti kalau misalkan mau cepat ya mau nyaman ya bilang aja kurang cepat. Justru healing krisis itu yang dicari.
Ya, jadi pastikan lagi untuk menghindari krisis juga minumnya harus banyak ya biar cepat berlalu ini krisisnya. Itu seperti itu. Biasanya kalau langsung speed 3 terus durasinya juga sesuai yang standar ya 30-40 menit ya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya itu bagus itu sebenarnya. Justru malah cepat itu. Gitu Pak Agung. Yang kedua Iya. tadi apa Pak? Kedua itu pasien saya, dia tumor otak Mas. Jadi tumor otak itu Iya. efek matanya kabur. Iya. Tadinya Iya. kadang pusing-pusing. Nah, setelah terawih 8 kali itu udah nggak pusing-pusing lagi, badannya enak, cuma kaburnya masih belum Iya. nampak. Ya, kabur nanti Pak gini, basic flu fokus di livernya juga Pak. Livernya. Jadi kalau livernya udah mulai ringan, biasanya kaburnya hilang. Liver berat itu salah satunya ngefeknya ke mata ya. Ya, liver berat ke mata, berat ke lambung, lambung ke ginjal. Nah, ginjal biasanya muncul pembengkakan termasuk kanker tadi. Ya, rutin aja dulu Pak, basic flu terus nunggu sampai 3 minggu sampai 3 bulan. Nah, terus ditambah minum air putihnya Pak. Kalau bisa, ini kan keasaman tubuh tinggi Pak. Air putih kalau ada oksitab lebih bagus. Ya, jadi air putihnya. Jadi kalau asam tubuh keasaman darahnya udah mulai mulai berkurang, berarti kan livernya udah mulai enteng tuh. Biasanya kaburnya akan hilang. Lebih bagus. Tapi kalau misalkan belum ada oksitab, air putihnya harus Pak. Air putih yang di blue. Nunggu 3 minggu sampai 3 bulan coba Pak. Lakukan terus. Ya. Mas Dedi, Gitu Pak makasih. Agung. Ya, makasih Mas Siap, Dedi. siap Agung. Jadi siap Oke, Agung. Jadi. Agung. Ya. Ini Pak Rido. Pak Dedi izin bertanya, buku Oke. untuk belajar pengobatan Cina judulnya apa ya? Dan belinya di mana? Biar saya bisa seperti Pak Dedi. Oh, mantap. Ini. Apa nih Pak? Bentar. Enggak, buku Cina, Pak. Ya. Buku Cina, pengobatan Cina. Oh, bukunya enggak ada. Bukunya sebenarnya Pak. Gini Pak, medis timur itu teorinya gampang. Prakteknya nggak gampang. Sebelum ada ITERA ini Pak. Nah, jadi pemahaman medis timur adalah pemahaman fisika sebenarnya. Pemahaman fisika. Jadi nanti ada NDO itu khusus untuk kita kenal medis timur. Nanti kalau misalkan di Pak Rido ada NDO, nanti kita isi di situ. Nah, belajarnya di situ. Nah, sebelum ada ITERA, ya memang pemahaman medis timur itu gampang. Cuman prakteknya gampang. Nah, setelah ada ITERA jadi gampang semua. Jadi di medis timur itu susahnya adalah mencari titik C yang tersumbat tadi, meridian. Karena memang itu titik itu tidak ada fisiknya. Nah, tapi dengan ITERA ini, meskipun tidak ada fisiknya, semua orang bisa cari itu titik yang tersumbat. Dengan identifikasi ada panas yang lebih, ya ada penyumbatan peradangan atau sel abnormal, dia terasa lebih panas. Jadi kalau udah ada ITERA, Pak, nggak usah belajar medis, Pak, asal basic flow aja udah selesai itu. Ya, sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Minimal pemahaman yin yang wuxing kayak tadi itu udah tahu, udah cukup. Itu Pak Rido. Jadi nanti langsung belajar dengan Pak Dedi, telepon boleh Pak. Ya. Oke, ini dari Ibu Sulis. Izin bertanya lagi, kalau susah minum air putih, kalau minum terus apakah air yang di blue boleh dicampur dengan madu? Justru jangan minum madu, Bu. Justru jangan minum madu. Minumnya dikit-dikit tapi sering. Jangan kasih madu dulu. Nanti livernya tambah berat. Darahnya tambah kental nanti itu. Nah, kalau darahnya kental minumnya kayak gitu tersedak. Gitu Bu ya. Jangan kasih madu. Madunya ditantang dulu. Baik. Ibu Niswa Lulur. Pak. Ya. Pak, kali pasien kena kanker serviks stadium 3, mau fokus ITERA aja, nggak kemo gimana aturannya? Kita harusnya terapi berapa kali, apa klasik aja bisa? Oh, terapi rutin tiap hari, Bu Niswa ya. Jadi jangan terapi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Rutin tiap hari. Ya, kalau apalagi udah stadium 3. Nanti kalau bisa ada pakai bio ITERA tiap hari. Ya, itu lebih cepat. Ya, bisa pakai klasik, cuman kalau mau cepet ya pakai pro. Karena ini udah stadium 3 loh. Ya, ngejarnya pakai pro. Stadium 3. Ini testimoni dari Pak Andi Desak, Pak Andi Saksopun. Saya minus 17. Saraf mata sering tegak, kadang sampai migrain. Saraf seperti tertarik, saya rutin blue di mata langsung tutup.
Dan di tengah hidung sama area antara mata dan telinga sampai sekarang tegang-tegang dan pusing karena saraf, mata tertarik hilang. Minus belum berkurang tapi pandangan nyaman dan jernih. Oke, si Pak Andi. Mr. Andi, the saxophone. Mr. Andi. Siap, kasih Mas Andi testimoninya. Ya, terima kasih. Ini dari Dr. Gigi Eni Surabaya. Pasien HD saya ada yang lemes setelah beberapa kali terapi. Terapi lagi, lemes lagi. Sekarang nggak terapi lagi. Kenapa ya? Haidnya jadi 2 kali. Karena dia nggak balik lagi. Pasien HD yang lain oke-oke aja membaik. Ya, berarti Bu ini anunya dosisnya terlalu tinggi. Jadi pasien HD makanya kalau udah hemodialisa itu, ya ginjalnya kan udah berat tuh. Nah, nanti untuk tes diagnosis tes levelnya itu pakai level yang paling rendah dulu. Ya, kita istilahnya test the water dulu. Pakai level 1, terapinya bentar, dia reaksinya gimana? Oh, lemes tapi masih bisa toleran. Naik lagi. Nah, terus naik lagi, terus dikit-dikit naik lagi. Jadi nanti kalau tesnya udah ketahuan, oh dia mulai dari level 1 nih, atau dia mulai dari level 3 nih. Kalau udah tes diagnosis levelnya udah ketahuan di awal, baru nanti kita manajemen di situ. Nah, ini pasien udah mungkin udah ginjalnya udah parah, ya. Terapinya mungkin terlalu lama, minumnya kan dikit tuh, terapinya terlalu lama. Terapinya kalau untuk orang-orang HD, terapinya nyaman aja. Saya terapi orang HD paling speed 1, speed 2, terapi 10 menit, 15 menit udah cukup. Ya, yang penting rutin tiap hari. Ya, kemana ada juga yang kesini, suaminya yang sakit tadi, istrinya, ya, dia terapi pelan-pelan, sekarang udah bisa naik motor. Ya, udah bisa naik motor. Ya, sebelumnya kesini udah lemosnya ampun. Ya, gitu ya Bu Eni. Itu manajemen krisis aja. Oke, Bu Eni, ini dari Mbak Dino. Gout, kambuh, kaki bengkak, selain basic blue dan fokus air ginjal, apakah boleh di blue langsung di area atau sendi kaki yang bengkak itu? Boleh tapi nyaman ya Mbak Dino. Jangan langsung nyaman aja di area itu. Ya, kalau bisa setelah terapi 3 kali basic blue baru blue di area itu. Jadi jangan langsung di area itu. Nanti malah bengkaknya tambah dulu. Ya, apalagi kan namanya purin itu kan kayak jarum kecil-kecil. Sedangkan dengan alat ini kan digetarin. Nah, jadi menggetarkan jarum kecil-kecil malah nusuk-nusuk kemana-mana. Ya, logikanya gitu. Jadi di blow dulu, nanti ginjalnya kalau udah ringan itu kan purin kebuang itu. Nah, kalau udah mulai kebuang baru nanti pelan-pelan di blow di area yang gout tadi. Terima kasih Om Ded. Ya. Sama-sama Mbak Dena, pasien kanker stadium 4 di kemo. Setelah kemonya selesai Bu Eni ya. Ya. Setelah kemonya selesai baru mulai bisa basic blue. Ini Pak Dewi Dedi, dari Pak Dedi, Oh, ya. apakah kalau minum air tera aja juga nggak boleh? Boleh. Kalau minum air terakhirnya boleh Bu. Ya, malah disarankan itu. Ya, tapi kalau untuk terapi iteranya setelah semua sesi basic blue-nya selesai. Membantu ya Pak dengan di kemo atau minumin air tera? Sangat membantu sekali karena orang kanker itu kan darahnya, keasaman darahnya kan tinggi Bu. Jadi dengan minum air putih yang di blow itu keasaman darah berkurang, malah syukur-syukur kalau bisa pakai oxytep. Nah, jadi misalkan oxytep itu kan gini. Jadi kalau pasien kanker itu kan asamnya tinggi karena livernya berat, asamnya tinggi sehingga keasaman darahnya kan tinggi. Nah, darah yang keasaman tinggi, oksigennya kan sedikit Bu. Nah, disitulah mulai kankernya bergerak, mulai kankernya tumbuh. Nah, kalau dia pas kemo, memang kita jangan terapi pakai blow, tapi disarankan minum air putih yang di blow atau oxytep. Nah, oxytep itu untuk menambah oksigen dalam darah. Dimana kalau oksigen dalam darah kita cukup, itu kanker nggak bisa hidup. Ya, biar keasaman tubuhnya nggak naik, nanti setelah kemo baru blow di livernya, gitu Bu ya. Produksi asamnya nggak tinggi. Nah, kalau ada oxytep bagus deh Bu. Ya, jadi untuk mendampingi pas kemo, minum air putih yang di blow dan oxytep. Oke Pak Dedi, terima kasih. Siap Bu Eni, sama-sama Bu. Bu Dewi dari IND. Selamat malam Pak Didi dan Pak Eko. Pasien kanker payudara sekarang sudah terapi yang bulan. Kenapa di area yang mengeras dan di ketiak dan sekitar leher mulai berkurang, tapi kenapa menghitam di area?
Oh, berarti menghitam ya? Ya, menghitam. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ya, itu toksitnya, berarti dermal toksitnya di situ. Nanti Bu lakukan terus. Terus terapinya, terus air putihnya harus kena. Ya, air putihnya harus kena untuk mengurangi